Get your hands up. Hey, hey, yeah. Listen close as I tell you all the tale. How Asaka got your boy ready to prevail. I always had a feeling that my future was bright. And thanks to Asaka, yes sir, I'm prepped for the fight. My path wasn't clear for careers, what would I do? Had a good eye for tech since a foot high. Challenges are a must, that's how my brain works. Almost tiny till I try better frameworks. What new career will I choose to make a difference? Cybercrime, risk, and audit amongst my interests. Pen testing, beyond me, it ain't a question. I need to find a mentor, distributing a lesson, or even reinforce what I already knew. Change my life for the better, they can do it for you. From system to Seagate and IT's D-Light, now my future's got the green light. Asaka, pursuing digital trust. Asaka, where progression's a must. Asaka, realize my purpose and promise. And if I can be honest, a new era's upon us. Asaka, pursuing digital trust. Asaka, where progression's a must. Asaka, realize my purpose and promise. And if I can be honest, a new era's upon us. Scissor, gain the knowledge, use the order control. Monitor the data flow, then assess what's known. Take that info and use it to improve and hone. Only the first cert, but I'm feeling right in the zone. Next up looks like C-Risk. I really wanna see this. Train so I can see risk in enterprise arenas where others can't see it. Don't focus on the surface, but what's beneath it. Reaching the next certain sequence. Says I'm an acronym and mechanism for a managerial application of synergism. Through program development, security, and governance. Skills hiring companies covet. Better come with it. Seagate, earn my nose with knowledge and the foresight. Designing, implementing, and setting the course right. This is for executives and experts, but I know Asaka can help you if you put in the work. Asaka, pursuing digital trust. Asaka, when progression's a must. Asaka, realize my purpose and promise. And if I can be honest, a new era's upon us. Asaka, pursuing digital trust. Asaka, when door. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gelap ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di Zoom. Ini kita bisa ngeliat nggak sih yang di Zoom-nya udah berapa orang? Boleh dikasih lihat nggak yang sudah gabung di Zoom? Soalnya kalau dari pendaftaran per sore tadi itu ada 190 member yang sudah registrasi untuk ikutan acara talk show malam hari ini. Nah kita mau validasi dulu nih, bener nggak 190-nya itu udah ikutan juga? Wow, oke. Coba Bapak Ibu yang berkenan untuk menyalakan kameranya boleh silahkan dinyalakan kameranya biar kami bisa melihat muka-muka ganteng dan cantiknya malam hari ini. Oke, wah udah ada di rumah nih berarti. Malam Mas Lanang, aku random ya sebutin yang sudah buka kamera. Pak Saifullah ada, wah ada teman-teman dari eksekutif tim juga. Halo semuanya, selamat malam Pak Marcel. Ada Mas siapa lagi tuh? Ada Mas Asrul, ada Mbak Patricia, halo selamat malam. Oke, kayaknya, oh benar berarti valid ya semuanya hadir ya, nggak cuma registrasi aja.
Oke, kalau gitu saya ulangin lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam Bapak dan Ibu Board Director ISAKA Indonesia Chapter yang malam hari ini sudah hadir di ruangan bersama saya. Dan juga selamat malam untuk Bapak dan Ibu ISAKA Expert Tim Komite yang malam hari ini juga sudah hadir bersama saya di The Groove Aston Rasuna. Oke, jadi ini suatu hal yang baru sebenarnya di ISAKA. Kita ngariung, kita guyup, ngumpulin teman-teman board yang kayaknya sih masih agak lowong ya di Januari. Mungkin klien-kliennya lagi pada masih liburan atau belum begitu padat. Jadi sengaja di Januari ini kita bikin agenda talk show, ngumpulin semua board dan juga ngundang dari expert komite dari ISAKA juga. Buat ngapain sih, kita bakal ngomongin apa, kita akan sedikit flashback apa saja yang sudah terjadi di 2024 dan kita juga akan melihat insight-insight apa yang bisa kita pelajari dari yang sudah terjadi dan tren yang akan di 2025 mungkin, 2026 ataupun 2027 serta kita juga mau lihat highlight di 2025 ini bakal ada agenda apa saja. Oke, kalau gitu saya coba akan bacakan rundown dulu ya malam hari ini. Pembukaan oleh saya, Feni Ferawati, selaku MC pada malam hari ini. Lalu kita akan ada pembukaan dari Presiden ISAKA Indonesia Chapter, Bapak Syahraki Sahrir. Lalu dilanjutkan malam hari ini kita kedatangan moderator yang alhamdulillahnya akan memandu penuh nanti 3 sesi acara tersebut. Ada Bapak Harun Ar-Rasyid selaku Vice President ISAKA Indonesia Chapter. Lalu nanti kita juga akan buka sesi diskusi ya, diskusi dari para speaker yang malam hari ini. Yang pastinya pasti mereka sudah punya pandangan-pandangan tertentu baik dari sisi industri maupun dari sisi expert-expert di bidangnya masing-masing. Oke, supaya mempersingkat waktu dan nanti diskusinya punya waktu banyak, saya akan persilakan kepada Bapak Syahraki Sahrir untuk memberikan sepatah dua kata Pak, 5 menit ya Pak, nggak boleh lebih. Karena malam hari ini punya Pak Harun soalnya, stage-nya. Oke, kepada Pak Raki silahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini ya. Kita di sini Bapak dan Ibu kita mencoba bikin acara hybrid gitu ya. Jadi yang hadir hari ini ada teman-teman dari komite ahli atau expert komite kita sebutnya. Jadi sedikit cerita mungkin ya Mbak Feni, jadi Mbak Feni nggak sepatah dua patah, mungkin beberapa patah kali ya katanya ya. Jadi kita memang di tahun 2024 kemarin membentuk expert komite. Expert komite itu gabungan dari beberapa expert dari beberapa pihak, nanti Pak Harun akan perkenalkan juga. Tujuannya adalah sebenarnya untuk ngebantu kita di ISAKA untuk bisa diskusi updates atau isu-isu yang terbaru sehingga kita di ISAKA juga makin paham apa sih yang sebenarnya perlu kita deliver ke member gitu ya. Dan sudah hadir beberapa orang malam ini karena nggak semuanya bisa hadir. Nanti tentunya ke depan pastinya akan berkembang terus ya, jadi teman-teman kita ntar makin sering interaksi, tentu expert komite ini kita pengen terus enhance gitu. Kemudian juga hadir malam ini adalah beberapa teman-teman Board of Director, terima kasih juga sudah hadir. Dan tentu teman-teman semua yang hadir dan dengan antusiasmenya ya, terima kasih banyak. Tercatat kalau nggak salah 218 tadi ya, katanya teman-teman ya, ada 218 yang mendaftar. Terima kasih banyak dan objektifnya malam ini kita ngobrol sebenarnya. Dan ini juga terima kasih teman-teman pengurus sudah menginisiasi event ini karena penting ya buat kita dari waktu ke waktu kita diskusi ngobrol untuk tahu apa sih isu yang terkini dan apa sih yang perlu kita consider ke depan gitu. Nah ini ngambil momen yang pas, kita masih tanggal 14 Januari 2025, jadi selamat tahun baru buat kita semua. Jadi ini momen yang pas untuk kita juga lihat apa yang terjadi di 2024 dan apa yang perlu sama-sama kita persiapkan buat 2025. Nah kita di kepengurusan ISAKA ingin
ISAKA ini jadi wadah buat kita semua. Di kantor kita mungkin sibuk ya satu sama kita entah kita berkompetisi bahkan satu sama lain atau kita sibuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai masalah, tapi di ISAKA kita pinginnya ini jadi wadah untuk kita bisa duduk sama-sama sama-sama mikirin profesi, sama-sama mikirin perkembangan IT GRC, cyber security, privacy dan yang terkait ke depannya sehingga kita bisa sama-sama kontribusi lah gitu untuk profesi ini. Nah kayak tadi saya masuk ya kalau di balik layar sih sebenarnya kita tadi cekakak-cekikik kita sebenarnya di sini say hi satu sama lain. Nah, mudah-mudahan ke depan kita juga bisa bikin event offline ya, jadi teman-teman kita bisa ketemu dan bisa saling tegur sapa secara langsung dan tentu banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari sana. Sekian mungkin beberapa patah kata yang lebih dari 5 menit ini. Terima kasih banyak, selamat menikmati event ini, kita akan diskusi sama-sama dan mudah-mudahan kita semua bisa saling kasih masukan juga. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beneran dia kali ini ngomongnya sebentar Bapak Ibu. Oke, kalau gitu tadi saya catat ya bahwa Pak Presiden ISAKA bilang bahwa harapannya adalah ISAKA ini bisa menjadi wadah untuk semua profesi di IT GRC, cyber security, privacy untuk bisa saling berkolaborasi, berkontribusi nyata baik untuk profesinya masing-masing, untuk instansinya, untuk company-nya dan pastinya untuk Indonesia. Karena ISAKA untuk Indonesia. Oke, kalau gitu ini akan ada 3 sesi sebenarnya akan nanti langsung dimoderatorin sama Pak Harun. Kalau saya lihat contekannya di sini kita akan punya topik, coba ya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang kilas balik ISAKA Indonesia selama 2024. Lalu kita juga punya milestone GRC Cyber Security dan Privacy. Wah ini inline dengan tadi yang sudah di-spill sama Pak Presiden. Dan yang ketiga itu kita nanti akan punya sesi tentang highlight 2025. Jadi monggo nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu member yang hadir secara online di Zoom, boleh silahkan tuliskan baik itu feedback ataupun ada sudut pandang maupun ada pertanyaan yang boleh dipertanyakan ke semua narasumber yang ada di sini. Bisa dilihat juga di sosial media siapa aja malam hari ini narasumber kita. Monggo dipakai kolom chat di Zoom ya untuk bisa menuliskan pertanyaan ataupun feedback dari acara kita malam hari ini. Jadi nanti akan dibacakan juga untuk bisa langsung dipertanyakan ke narasumber yang dituju. Oke, kalau gitu sekarang saya akan lemparkan mic-nya ke moderator kita malam hari ini. Selamat malam Pak Harun, sehat Pak? Selamat malam, sehat-sehat alhamdulillah. Monggo Pak, kalau gitu sekarang saya akan matikan mic saya dan berikan waktu untuk Pak Harun memoderatori acara malam hari ini. Siap, terima kasih banyak Bu Feni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam teman-teman member semua dan juga selamat malam Bapak Ibu board dan eksekutif tim yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Mungkin saya juga mau update ada beberapa rekan-rekan kita yang batal hadir malam ini karena ada satu kendala. Om Anjar saat ini malam ini juga masih kurang sehat, jadi beliau tadi update ke kita nggak bisa hadir, dan juga ada Om Nizar yang ternyata ada urgent calls jadi nggak bisa juga hadir di sini malam ini. Cuman kita beruntung teman-teman expert committee tetap bisa hadir di sini. Mungkin nanti kita perkenalkan juga ada Om Bambang, lalu ada Om Ayub ya, lalu ada Om Diki, ada Bu Inge juga, dan juga rekan-rekan board yang hadir di sini. Ada Om Raki, ada Pak Ricci, ada Om Ricci, ada Om Hendro, ada Om Erik sama Ibu Feni. Ya, ada Om Ogi juga. Oh, dan Ibu Carol baru datang ya. Bu Carol dari kemacetan luar biasa. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan members, mungkin sekarang masih ada yang di perjalanan, tapi satu prinsipnya kan karena ini semua hanya tertutup untuk members ya. Saya melihat di balik kendala besar yang terjadi dengan sistem Cortex kita,
itu tidak menggugurkan kewajiban kita membayar pajak. Jadi tetap semangat bekerja supaya kedepannya kita bisa menghadapi tantangan yang terjadi. Oke, supaya tetap bisa bayar pajak. Malam ini kita akan berbincang-bincang di awal tahun. Sebetulnya di spill sedikit kita pengen rencananya tuh pengen adakan rencana ini sebetulnya agenda ini di akhir tahun. Tapi ternyata banyak kendala dari sisi waktu. Teman-teman masih ada yang terkendala dengan proyek, ada yang sudah waktunya cuti dan sebagainya. Akhirnya udah kita putuskan di awal tahun deh, mumpung masih fresh gitu ya, dan rasanya juga workload dari teman-teman belum kenceng nih, jadi kebetulan akhirnya bisa terwujud malam ini. Malam ini kita coba tadi sedikit udah dibacakan agendanya. Pada prinsipnya sebetulnya kita pengen memberikan knowledge update ya, dan knowledge update apa yang sudah kita lakukan di tahun 2024. Sepanjang tahun kemarin sebetulnya sudah cukup banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dari Saka Chapter lakukan, support kemana-mana. Nanti kita sama-sama lihat, setelah itu juga kita akan lihat ya, di luar sana tuh terkait dengan GRC, cyber security and privacy itu ada apa saja sih, ada milestone apa saja yang penting untuk kita pahami, untuk kita ketahui, yang mungkin juga pastinya berdampak lah ke lingkup pekerjaan kita. Dan juga sedikit highlight di tahun 2025 ini apa sih yang harus kita persiapkan, apa yang akan kita hadapi. Nanti kita coba diskusi sama-sama dengan teman-teman expert di sini dan juga dengan board. Nah, mungkin saya akan lanjut masuk di kilas balik dulu. Setahun kemarin luar biasa hektiknya, tapi kita ada 2 strategic event yang sudah kita berhasil kita lakukan. Salah satunya adalah, boleh next, oke. Salah satunya adalah National Conference yang kita kenal sebagai GREX ya. Event ini event 2 tahunan sebetulnya ya. Waktu itu rencananya kita mau bikin setiap tahun, tapi belum sanggup kita selenggarakan. Akhirnya kita coba jadwalkan 2 tahunan, dan alhamdulillah tahun kemarin berhasil kita eksekusi dengan baik. Dan kebetulan chairman-nya pada saat GREX kemarin itu adalah Pak Ricci. Nah, mungkin saya boleh minta tolong Pak Ricci untuk bisa share sedikit mengenai kesuksesan kita nih di National Conference GREX kemarin. Silakan Om. Siap. Tes. Suaranya aman ya? Aman. Oke, thank you Om Harun. Jadi teman-teman, saya mau sedikit share terkait dengan kegiatan 2 tahunannya ISAKA, GREX, IT Governance, Risk Management, Assurance, Cyber Security Summit. Yang dimana di bulan November kemarin itu adalah event GREX keempat yang diselenggarakan oleh ISAKA Indonesia Chapter. Alhamdulillahnya eventnya bisa dikatakan sangat sukses gitu ya. Jadi para keynote speaker yang memberikan insight pun juga memberikan warna yang sangat menarik itu ya. Ada Bu Sofia Watimena berkesempatan, Pak Hoki saat itu dari Komdigi, dan juga ditutup dengan sesi yang sangat mendebar-debar mungkin buat Mbak Feni ya, Pak Maijen Budi ya. Jadi alhamdulillah teman-teman, kegiatan berjalan lancar. Tema yang kita angkat itu adalah Digital Trust, navigating something lah, digital era kalau nggak salah. Navigating the future. Navigating the future in digital era. Iya. Ya. Peserta kurang lebih yang hadir di lokasi itu lebih dari 200 peserta. Dan kalau teman-teman mungkin berkesempatan hadir di beberapa event gitu ya, kita akan ngalamin yang namanya datang rame di awal, menjelang makan siang udah mulai ngantuk-ngantuk, dan di sore hari itu udah pada menghilang, banyak meja kosong. Nah, ini adalah salah satu event yang tidak terjadi seperti itu. Jadi benar-benar full dari pagi sampai sesi malam harinya, gitu ya. Ini acaranya sukses sekali, dan juga peserta online pun juga tidak kalah banyak yang datang. Mungkin sekitar 100 sampai dengan 200 peserta online yang hadir, gitu ya. Mudah-mudahan nanti di kedepannya event ini benar-benar bisa reguler, dan tentu kita harapkan akan semakin baik, gitu ya. Ya mungkin nanti kepengurusan berikutnya punya tenaga untuk menjalankan setiap tahun. Pasti. Kita akan sangat dukung. Amin. Mungkin kurang lebih itu Pak Harun. Thank Siap. you, saya oper balik. Siap, terima kasih banget Om Ricci, dan kita juga terima kasih banget kepada para sponsor ya yang udah mendukung acara GREX itu dengan sukses.
mudah-mudahan nggak kapok dan bersedia untuk tetap menjadi sponsor kita ke depan untuk bisa saling sharing. Dan berikutnya satu agenda juga yang strategis yang sudah kita berkontribusi di sini adalah nextnya ini sedikit foto-foto mengenai agenda GREX kemarin, dan selanjutnya agenda satu lagi yang juga nggak kalah pentingnya adalah Risk Governance Summit RGS ya. Itu adalah eventnya OJK yang diselenggarakan setiap tahun dan ini event besarnya OJK. Dan kebetulan ISAKA juga berkontribusi di event ini dan kebetulan juga Om Raki yang pada saat itu menjadi salah satu pengisi di acara tersebut sebagai moderator. Nah, mungkin Om Raki juga boleh sharing sedikit ya, kira-kira acaranya apa sih di RGS kemarin, silakan. Ya, mungkin sedikit aja. Jadi RGS ini acara tahunannya OJK kalau saya nggak salah sejak tahun 2013. Kebetulan yang hadir di sini sepertinya juga banyak orang OJK yang mudah-mudahan saya nggak salah menjelaskan. Jadi alhamdulillah ISAKA Indonesia kita sudah mensupport event ini sejak seingat saya dari tahun 2013 ya, dari event pertama kali ini ada. Kemudian kita beruntung lah ya, kita dipercaya juga oleh OJK. Jadi OJK juga banyak minta pendapat untuk merancang event ini setiap tahunnya, dan tahun ini juga kita memberikan masukan gitu ya, beberapa hal untuk kesuksesan acara ini. Nah, salah satunya memang kerjasama kita dengan OJK atau support kita ke OJK adalah bisa memberikan atau mengakui CPE atas member ISAKA yang hadir pada event ini secara online. Nah, itu juga salah satu bentuk kerjasama kita dengan OJK. Selain kita tentunya memberikan masukan atas event ini. Nah, kebetulan kita cukup bahagia lah ya, cukup happy gitu ya bahwa kita ISAKA Indonesia itu juga cukup didengar oleh regulator. Bahkan kita diminta untuk menjadi salah satu moderator di event ini. Itu juga menurut saya ini kesuksesan kita sama-sama, bukan pengurus saja, tapi teman-teman yang justru teman-teman member ISAKA yang di OJK juga saya rasa mainin peran penting ya gitu, sehingga nama ISAKA juga terus didengar oleh OJK, dan mudah-mudahan ke depan juga kita terus bisa support nggak cuma OJK tapi seluruh pemerintah dan regulator gitu ya, karena bukan masalah ke mention ya, tapi masalah kita memberikan input dan masukan untuk perkembangan berbagai regulasi gitu ya, saya rasa itu yang penting. Itu mungkin Pak Harun. Oke, thank you banget Om Raki. Jadi terima kasih juga untuk rekan-rekan OJK. Kita dipercaya terus dan mudah-mudahan seterusnya juga masih bisa support ya. Nextnya kita selama 1 tahun terakhir sudah menyelenggarakan technical session ya sebanyak 9 kali. Ya, dan ini sudah lebih dari target yang diamanatkan oleh by law, kalau nggak salah minimum 5 itu ya, jadi kita sudah memenuhi by law. Dan dari 9 topik ini macam-macam ya, dan nextnya secara garis besar topik yang kita bawakan itu masih berkaitan dengan digital trust, lalu ada juga sesi yang membahas digital forensik, terus teknologi secara umum. Nah, ini yang lagi hangat juga isu mengenai artificial intelligence, lalu PDP juga. Waktu itu kita juga sempat mengundang salah satu narasumber dari ISAKA chapter Hong Kong dan Singapura ya waktu itu. Saya ingat, lalu terkait dengan audit dan juga cloud computing, dan pasti masalah security, cyber security ini masih tetap menjadi isu hangat yang kita juga sempat bawakan di acara MTS. Pasti kedepannya juga rasanya masih topik yang hangat untuk kita persiapkan di sana. Nextnya, nah ini juga beberapa kontribusi ya yang sebetulnya sudah dilakukan ISAKA selama setahun kemarin, cukup banyak banget sebetulnya. Yang pertama itu kita bicara penyelenggaraan study group ya. Study group ini kita support ke teman-teman yang mau mengambil sertifikasi, beberapa sertifikasi yang kita selenggarakan yaitu study groupnya SISA, SISEM, sama COVID kalau nggak salah. Jadi ada beberapa sesi yang sudah berhasil kita selenggarakan. Tentunya kedepannya juga kita usahakan masih tetap ada, karena dari beberapa kali pengadaan kemarin itu pendaftarannya cepat banget. Kita punya sesi study group itu selalu kita batasin supaya efektif ya. Maksimal tuh kalau nggak salah 30 peserta, nggak nyampe 2 jam habis, Jadi rasanya animonya itu sangat tinggi, dan ini rasanya cukup bagus untuk bisa kita pertahankan ya. Lalu berikutnya ada peluncuran pedoman
pedoman pelindungan data pribadi yang kita juga bekerja sama dengan fintech ya. Tentu dari Avtek sendiri ada upaya untuk bisa membantu anggota Avtek untuk bisa menerapkan PDP, sehingga waktu itu kita bekerja sama ISAKA dan juga dengan satu lembaga yang ditunjuk untuk bisa menyusun pedoman implementasi PDP. Setelah itu ada juga kerjasama dengan APPDI ya, Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Pribadi, untuk bisa menyusun satu form untuk menyusun ROPA. Tentunya ini hanya sebagian kecil dari proses implementasi, tapi pada prinsipnya rasanya memang sekecil apapun bantuan yang kita provide, mudah-mudahan bisa membantu para industri ini menerapkan itu, mulai untuk menerapkan PDP secara konsisten gitu ya. Tentu tantangan kedepannya masih banyak, nanti juga mungkin kita bisa bahas di sesi ketiga. Lalu berikutnya ada juga kerjasama dengan 4DG dan juga Kementerian BUMN. Ini terkait dengan kontribusi kita dalam hal memberikan advice bagaimana Kementerian BUMN dan 4DG ini menetapkan tingkat maturity yang ideal gitu, karena selama ini yang sebagaimana kita pahami semuanya dipukul rata tuh, target harus 3 gitu ya. Nah, untuk industri seperti FSA yang rasanya dari sisi regulasi sudah sangat mature, mungkin level 3 terlalu kecil gitu. Tapi industri-industri lain yang belum well regulated rasanya 3 itu terlalu berat nih. Makanya dari sini kita coba bermediasi untuk bisa melakukan paling tidak ada klasterisasi yang tepat gitu ya, klasternya juga tepat, dan menetapkan target-target yang relevan sehingga pencapaian maturity level ini lebih achievable lah, lebih memungkinkan. Nah, itu masih berjalan. Lalu berikutnya juga ada MOU dengan SKK Migas ya. SKK Migas ini waktu itu kita diwakili dari pihak inspektorat dari internal audit ya, untuk bisa membantu dalam hal peningkatan kapasitas dan juga kompetensi teman-teman internal audit di SKK Migas, termasuk ke para auditor di K3S. Jadi itu akan menjadi sebuah program berkelanjutan juga. Kita sedang merancang juga program kerjasama bersama dengan pengurus-pengurus SKK Migas. Lalu juga, nah ini yang rasanya cukup menguras tenaga, itu justru yang kita memenuhi undangan-undangan dari berbagai instansi, berbagai lembaga akademis ya, kurang lebih ada 30 lebih undangan selama 1 tahun yang lalu di tahun 2024, dan bolak-balik pengurus itu ya kita coba sharing, coba mengisi, coba fulfill, dan ini ya menjadi satu kontribusi kita ya. Mudah-mudahan apa yang kita share, apa yang kita bangun awareness di berbagai kegiatan ini bisa bermanfaat gitu untuk semua pihak. Nextnya, nah ini melanjut, kita coba lihat dari milestone apa saja yang rasanya menjadi concern buat kita semua untuk bisa paham dan terinfokan, terupdate gitu ya. Nextnya kita lihat pertama dari sisi regulasi ya. Sepanjang tahun 2024 ternyata cukup banyak regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan subject matternya kita ya. Subject matter kita mulai dari aspek tata kelola ya. Ternyata di tahun lalu ada perubahan terkait dengan Undang-Undang ITE ya, yang mana ini sudah perubahan kedua gitu. Ya, perubahan pertamanya sendiri tahun 2018 yaitu rasanya waktu itu isunya adalah pengurangan masa pidana dan juga ada beberapa pasal-pasal yang terkait pencemaran nama baik. Tapi di perubahan kedua ini cukup luas karena ada penambahan pasal yang terkait dengan pengaturan tanda tangan elektronik dan juga pelindungan data, khususnya juga ada yang berkaitan dengan hak anak, dan juga ada satu poin yang mencoba mensinergikan dengan KUHP. Jadi ada proses pidana yang bisa dilakukan dari situ. Nah, tentu kita nggak akan bahas detail semua ya, ini sekadar highlight aja. Dan selanjutnya ada beberapa kebijakan lain ya, Permenkominfo tentang penyelenggaraan pemerintahan konkuren, lalu juga ada penyelenggaraan PDN ya, ini juga rasanya merespon insiden yang terjadi di PDN sehingga terbit di akhir tahun itu ada Permenkominfo 519. Setelah itu ada juga pemberlakuan SKKNI. Nah ini cukup penting karena ada beberapa SKKNI, kalau nggak salah ada 4 atau 5 SKKNI, dan salah satunya adalah SKKNI ATI, yaitu Auditor TI.
Nah, saya cukup optimis karena sebetulnya ISAKA berkontribusi aktif juga dalam penyusunan SKKN itu, dan itu butuh proses cukup panjang ya, sehingga akhirnya sampai terbit revisi SKKN IATI ini yang rasanya juga bisa bermanfaat buat teman-teman untuk bisa dilihat ya dalam pengembangan program kompetensi auditor TI. Lalu juga ada POJK. POJK menerbitkan beberapa aturan terkait dengan tata kelola syariah ya bagi BUMN dan BUMN syariah dan juga UUS ya, UUS itu unit usaha syariah. Lalu juga ada POJK 3 terkait dengan penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan. Lalu juga ada PJK 9 terkait penerapan tata kelola bagi BPR dan BPRS ya, BPR syariah. Lalu ada juga POJK 15 terkait integritas pelaporan keuangan bank. Ini yang rasanya kalau info dari teman-teman yang cukup bikin sesak nafas gitu ya di teman-teman perbankan, tapi mungkin nanti teman-teman bisa sharing juga. Lalu ada Permen BUMN, nah ini sebetulnya bukan di tahun 2024 ya, ini di tahun 2023, tapi rasanya sangat relevan, yaitu pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi yang signifikan di BUMN. Nah, lalu di bidang manajemen risiko, saya nggak menemukan regulasi yang terbit di tahun lalu, tapi ada satu regulasi yang masih berlaku, yaitu adalah Permen BUMN nomor 5 tentang penerapan manajemen risiko di BUMN. Lalu terkait dengan SPBE ada beberapa ya, yang terhangat terbaru adalah peraturan BRIN nomor 2 tahun 2024 tentang pedoman manajemen pengetahuan. Ini rasanya juga merespon kewajiban ya dari PP 95 Perpres 95 terkait dengan SPBE. Lalu juga ada Perpres 132 tentang arsitektur SPBE nasional. Lalu ada peraturan Badan BSSN tentang pedoman manajemen keamanan informasi SPBE dan standar teknis dan prosedur. Lalu ada Kementerian Bappenas ya menerbitkan manajemen data SPBE. Lalu juga ada Permen Pan RB terkait dengan manajemen risiko. Nextnya terkait dengan regulasi keamanan informasi dan keamanan siber, ada BSSN cukup aktif menerbitkan beberapa aturan ya. Nomor 1 terkait pengelolaan insiden siber, manajemen krisis siber, BSS nomor 2, lalu nomor 4-nya terkait penilaian mandiri ya untuk UMKM. Lalu juga peraturan nomor 5 terkait dengan rencana aksi Kamsiber. Nomor 7-nya tentang penyelenggaraan penilaian kesesuaian berbasiskan common kriteria. Lalu nomor 11 terkait algoritma kriptografi. Nah, ini menarik nih. Terus ada juga di bidang financial sector, ada peraturan Bank Indonesia terkait keamanan informasi dan ketahanan siber bagi penyelenggara sistem pembayaran, pelaku pasar uang dan falas serta pihak lain. Lalu ada Kemen BUMN juga tentang prioritas penerapan keamanan siber di lingkungan BUMN. Ini aturan nomor 275 tahun 2024. Lalu terakhir yang kita lihat juga ada surat edaran OJK nomor 29 tahun 2022, walaupun ini bukan tahun lalu ya, tapi rasanya masih relevan terkait ketahanan dan keamanan siber bagi bank umum. Tentu kalau nanti teman-teman member ISAKA ada informasi regulasi-regulasi lain yang belum masuk, mungkin boleh di chat sekalian juga, jadi teman-teman yang lain juga bisa terinfokan ya. Lalu di bidang audit assessment ada peraturan BRIN masih terkait dengan audit TI SPBE. Ini audit TI artinya lingkupnya aplikasi dan infrastruktur ya. Lalu peraturan BSSN nomor 8 2024 tentang standar dan tata cara audit keamanan. Lalu pedoman Menpan terkait dengan tata cara pemantauan dan evaluasi. Terus ada juga Permen Kominfo 16. Ini sebetulnya sudah lama juga di tahun 2022, tapi masih relevan terkait dengan Kupatik, kita sebut Kupatik ya, kebijakan umum penyelenggaraan audit TI. Nah, ini bicaranya audit TI dan audit TI dan komunikasi. Ya, ini rasanya juga bisa menjadi acuan buat teman-teman auditor terkait dengan penyelenggaraan audit TI yang selama ini sebetulnya belum well regulated gitu ya kita melihat. Jadi ini rasanya satu angin segar supaya kita bisa menyelenggarakan audit dengan berdasarkan aturan yang berlaku gitu. Lalu ada terkait di bidang PDP, rasanya di tahun 2024 belum ada aturan baru yang terbit ya. Tentu kita masih mengacu kepada Undang-Undang 27 yang terbit di tahun 2022, tapi di tahun lalu ada milestone besar, yaitu pada tanggal 17 Oktober, yaitu berlakunya PDP setelah masa sosialisasi selama 2 tahun. Dan rasanya dari milestone itu akan banyak sekali
tantangan ya dalam hal implementasi yang sebetulnya sudah harus berlaku gitu. Nanti mungkin kita juga bisa diskusi di sesi ketiga. Tapi ada satu aturan turunan yang terkait ya di POJK 2022, yaitu terkait dengan PJK 22 nomor tahun 2023 terkait dengan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, di mana di dalamnya ada beberapa pasal yang related ke Undang-Undang 27. Nextnya, nah ini terkait dengan SNI, standar nasional ya. Tadi kita bicara regulasi yang berkaitan dengan subjeknya ISAKA, ini beberapa SNI. Nah beberapa SNI tentu memang nggak semua ya, artinya banyak sekali SNI bidang TI yang terbit, tapi 3 bidang ini saya bisa bilang bahwa ISAKA berpartisipasi aktif untuk bisa mengadopsi, bahasanya mengadopsi ya, karena kita ngambil identik dari ISO untuk diterjemahkan menjadi SNI. Tentu memang ini atas izin atas izin ISO ya, yang mana sudah punya mutual agreement, agreement dengan Badan Standarisasi Nasional untuk bisa menerjemahkan dengan versi bahasa Indonesia dan menjual dengan harga yang ditetapkan di versi lokal gitu ya. Jadi SNI yang sudah diterjemahkan bisa dibeli dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, dari harga aslinya itu sekitar 100 sampai $200 ya. Dengan begitu menjadi SNI kita bisa dapat dengan harga 100-200 ribu gitu ya. Jadi sangat-sangat terjangkau. Nah ini ada beberapa highlight ya yang saya catat di bidang tata kelola dan manajemen layanan. Ada amandemen ya, kita lihat ada di ISO 20001 amandemen itu berkaitan dengan climate change sebetulnya, atau aksi perubahan iklim. Nah ini rasanya perubahan iklim ini cukup berdampak banyak ya, karena kalau saya lihat di ISO-nya sendiri ada hampir 30 lebih standar manajemen yang berdampak ke climate change ini. Salah satunya ISO 20000 dan 27000. Jadi waktu itu kami sebagai tim gugus tugas dan work group yang bertugas di bidang ini diminta untuk mengadopsi climate change control ini menjadi bagian dari klausul mandatori di ISO yang terkait. Lalu juga ada ISO 20000 ya, tentang series IT Service Management, terkait juga dengan 38500 yang saat ini masih dalam proses adopsi menjadi SNI, di mana 38500 ini ada pembaruan juga di tahun 2024. Tapi juga ada satu technical standard ya, 38508 ya, terkait dengan governance implication of the use of shared digital service platform among ecosystem. Tapi saat ini belum diadopsi menjadi SNI. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini bisa direncanakan untuk bisa diadopsi. Lalu di bidang rekayasa perangkat lunak ini adalah software engineering ya. Software engineering juga ada beberapa standar yang cukup bagus menurut saya. Ini yang pertama ada 29119 part 2. Sebetulnya versi ISO-nya itu di tahun 2021 ya. Yaitu terkait dengan software testing. Ya, ini adalah proses uji. Bagian 2 ini terkait dengan proses uji yang sudah ditetapkannya tahun 2024. Lalu ada juga 29119 part 6, ISO-nya versi tahun 2021, tapi diadopsi juga di 2024, yaitu terkait dengan pedoman penggunaan 29119 di dalam project agile development. Jadi cukup menarik nih, karena banyak sekali yang sekarang development menggunakan metodologi agile. Lalu juga ada yang gak kalah pentingnya nih, ya, ISO 25000 ya, terkait dengan Square nih. Ya, 25000 terkait dengan Square. Square itu software quality requirement and evaluation ya. Dan juga di ISO 12207 terkait dengan software lifecycle proses. Ini dua ISO ini rasanya sangat-sangat kepake banget gitu ya buat teman-teman developer maupun teman-teman lini kedua yang tim risk management, dan juga dari sisi auditornya juga bisa memanfaatkan standar ini untuk bisa melakukan assurance gitu ya, berbasiskan dengan ISO ini. Dan ingat, yang namanya standar ISO itu tidak selalu harus disertifikasi ya. Tentu kita bedakan antara implementasi dan sertifikasi. Rasanya banyak yang bisa memanfaatkan ini untuk bisa diimplementasikan walaupun belum ada target untuk sertifikasi. Terus di bidang satu lagi di bidang manajemen keamanan informasi, di tahun lalu ada amandemen mendadak juga yang terkait dengan climate change, tapi memang secara garis besar
ada 3 standar besar yang sebetulnya terbitnya di tahun 2023 ya, bukan 2024, yaitu 27002 dulu, yaitu pedoman implementation guide-nya, baru 2701-nya ya requirements, dan juga di akhir tahun itu terbit 27005 yaitu manajemen risiko ya, risk management terkaitan dengan ISMS itu sendiri. Jadi ada 3 standar besar yang terbit di sepanjang tahun 2023, dan rasanya itu sangat-sangat berdampak ke kita gitu, karena terutama teman-teman yang melakukan sertifikasi di situ ada batas waktu juga 2 tahun untuk bisa implementasi ke versi 2022 ya. Lalu nextnya, ini sedikit update juga di portal ISAKA, banyak publikasi-publikasi baru yang sangat menarik gitu ya. Salah satunya ada audit program ya, teman-teman auditor tentunya bakal banyak bisa terbantu di sini. Yang pertama itu ada PCI DSS audit program ya. Tentu ini banyak bermanfaat juga untuk teman-teman yang di payment industries. Lalu juga ada cyber security audit program basisnya tapi cyber security framework 2.0. Nah ini menarik ya, di 2.0 ini ada tambahan governance layer nih, dari sebelumnya hanya technical layer yang identify, protect, detect, respond, and recover gitu. Sekarang ada tambahan lagi 1 layer lagi governance, yaitu governance layer. Jadi membuat proses auditnya ini semakin menarik, hampir jadi kayak mirip-mirip SMKI, tapi konteksnya dalam konteks NIST dan secara teknikal biasanya lebih dalam gitu ya. Lalu juga ada AI Audit Toolkit, Artificial Intelligence Audit Toolkit. Teman-teman yang bergelut di data science, di AI ini rasanya bisa juga ngelihat program audit ini, atau auditor-auditor yang ngawal teman-teman pengembang AI juga bisa memanfaatkan ini. Lalu juga ada Zero Trust Audit Program. Terus ini GCP, rasanya GCP udah cukup lama, udah beberapa periode, beberapa tahun ya, rasanya nggak di 2024. Dan juga ransomware readiness ini, rasanya nggak di 2024 ini, tapi ini beberapa audit program yang rasanya sangat berguna buat teman-teman auditor untuk bisa dipakai dalam program auditnya. Nah, terus ada nextnya juga terkait dengan beberapa white papers yang saya lihat ini lucu-lucu gitu ya, lucu-lucu dan benar-benar menarik isinya, terkait dengan pertama digital trust ya. Ini adalah satu program besarnya, inisiatif besarnya ISAKA ya, modern day imperatif. Lalu juga bawahnya ini ada pengaturan terkait dengan AI di benua Eropa nih. Ini menarik, ini ada requirements dan next step. Saya sendiri jujur aja belum baca semua ya, karena baru pada download, belum sempat baca, tapi ini rasanya sangat-sangat bermanfaat. Nah, yang justru berikutnya ini yang justru sangat-sangat relevan dengan kondisi sekarang, yaitu examining authentication in the deepfakes era. Ini tantangan kita semakin besar di sini nih. Ya, dan berikutnya adalah exploring practical consideration and application for PET nih, privacy enhancing technologies ya. Ini banyak update-update yang rasanya bermanfaat buat teman-teman ISAKA untuk bisa dibaca. Nextnya, dan ini juga update sedikit dari program sertifikasi. Begitu ngelihat terakhir ini, ternyata udah banyak banget ya portofolio kita, baik yang levelnya certifications maupun yang sekedar certificates ya. Bedanya apa sih? Bedanya kalau certifications butuh maintenance ya, butuh maintenance dari pelaporan CPI, tapi kalau yang certificates biasanya hanya one time. Dan di certificates ini banyak juga yang ditujukan untuk beginner level atau fundamental level. Jadi teman-teman yang memang belum sertifikasi dan mungkin masih belum sanggup ngambil yang certification, bisa mulai di certificates. Atau bisa teman-teman tim leadernya bisa merancang untuk yang level junior masuk ke certificates dulu, baru nanti ngambil yang certifications. Yang terbaru itu adalah CCOA ya, Certified Cybersecurity Operation Analyst ya. Itu akhir tahun lalu ditawarkan untuk program bukannya grandfathering, tapi programnya semacam kayak beta testing gitu. Ya, ini update dari beberapa sertifikasi yang teman-teman juga bisa masukin ke dalam program pengembangan kompetensi. Nextnya, nah ini highlight nih. Jadi teman-teman udah bosan dengerin saya ngomong. Jadi di highlight ini tahun 2025 rasanya ini ada beberapa next lagi. Ada beberapa topik ya yang saya lihat
cukup dominan sepanjang tahun dan rasanya ke depan juga masih akan bersama kita, ya, yaitu terkait dengan cybersecurity ya. Ada beberapa isu yang berkaitan juga dengan pengembangan AI, yaitu the rise of AI-driven cyber attacks. Ya. Ini satu topik yang rasanya bisa dibilang menyeramkan gitu karena semakin canggih. Nanti kita coba diskusi sama teman-teman board dan teman-teman expert team di sini. Lalu juga ada topik terkait pengembangan generatif AI. Nah, ini bagaimana kita governing the generative AI, karena pemanfaatan itu tentu kita merasakan sendiri manfaatnya juga luar biasa, tapi di balik itu semua teman-teman juga harus aware ada risiko besar juga yang harus dipahami dalam penggunaan generative AI itu. Jadi tetap harus kita govern supaya kita nggak salah kaprah gitu ya. Lalu juga dari sisi privacy implementation, ini masih juga berkaitan dengan hangatnya undang-undang PDP di kita, tapi ternyata di dunia juga masih challenge-nya cukup besar, sehingga rasanya ini menjadi tantangan besar juga buat kita semua. Sama satu lagi satu topik besar juga yang sangat-sangat berkaitan dengan core kompetensinya ISAKA, yaitu IS Audit ya, the future of IS Audit di digital era. Ini challenge-nya juga buat auditor semakin besar. Tentu nanti kita bisa bahas sama-sama. Nah, mungkin di sesi ketiga ini saya pengen ngajak teman-teman board dan expert team yang hadir di sini buat diskusi ya. Satu persatu mungkin kita coba dari rise of AI-driven cyber attack nih di board ini dan di expert team ini tentu ada beberapa personil kita yang memang background-nya di bidang security, di cyber security sebagai praktisi. Jadi mungkin kita bisa melihat pandangan dari para praktisi langsung, kira-kira apa sih perkembangan yang terjadi di cyber security ini, khususnya di era AI ini yang luar biasa gitu. Ternyata AI itu nggak hanya dimanfaatkan buat orang biasa, tapi juga dari para penjahat siber gitu ya. Nah, jadi kira-kira apa sih challenge-nya? Mungkin saya boleh nanya dengan Om Diki dulu. Om Diki, kira-kira apa yang bisa kita bayangkan ya? Mungkin boleh dikenalkan dulu Om Diki, sekarang posisinya sebagai apa? Baik, terima kasih Om Harun. Jadi mungkin dari awal ketika ISAKA membuat background aja, ISAKA membuat expert team, sebetulnya saya juga bilang sebetulnya kata-kata itu agak menakutkan expert, karena sebetulnya lebih pas sharing ya. Jadi kita itu sharing karena beberapa dari kita attach ke ISAKA karena kita ikut membangun organisasi ISAKA, sempat jadi bagian ISAKA, kita juga mau contributing. Tapi kalau istilah expert sebetulnya sedikit menakutkan. Jadi saya mungkin ngomong sebagai observasi saya sebagai praktisi ya, teman-teman semua yang ada di sini. Jadi mungkin saya dulu bekas audit, saya sekarang ada di dalam. Istilah saya di dalam itu adalah saya sekarang di sisi defense-nya, saya di sisi security-nya. Jadi saya berusaha mati-matian mempertahankan diri dari cyber attack. Itu mungkin bahasa paling gampangnya. Jadi kalau saya ketemu teman-teman saya misalnya di Globe gitu, pertanyaan kita selalu sama, what keep you awake at night gitu ya. Jadi apa yang membuat kamu nggak mesti tidur gitu. Dan selalu sekarang kalau saya benchmark ke beberapa teman yang sama, maksudnya satu posisi yang ada di dalam, bukan IT audit, itu selalu ngomongnya, waduh, ransomware sama data leakage. Jadi itu top 2 yang memang ada di kepala kita. Ini karena apa teman-teman? Karena gini, buat organisasi, mungkin beberapa dari teman-teman tahu kalau organisasi yang sebetulnya yang ditakutkan adalah seperti misalnya ransomware. Ransomware itu most likely masuknya dari endpoint. Endpoint itu berbanding lurus dengan jumlah user kan. Nah, jumlah user kalau perusahaan besar itu rata-rata lebih dari 1.000, 2.000. Ada mungkin yang 7.000, belasan ribu kalau misalnya bank besar gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mencegah satu orang aja tidak did something stupid gitu ya. Nggak ngeklik seperti itu, karena urusannya panjang kali lebar kali tinggi istilahnya. Jadi begitu dia melakukan sesuatu yang berbahaya, itu impact-nya bisa ke seluruh organisasi. Nah bayangkan hal seperti itu sekarang dipercepat dengan sesuatu yang pintar seperti AI. Jadi paling sering ya, saya nggak tahu, mungkin organisasi yang sudah lumayan mature
mungkin sudah punya istilahnya regular campaign terhadap misalnya phishing ya, untuk phishing. Karena ya balik lagi, ketakutan kita itu karena itu, bagaimana kita memastikan user kita yang ribuan itu tidak melakukan sesuatu yang berbahaya. Nah, untuk bisa melakukan itu, beberapa organisasi sudah mulai melakukan regular activity untuk phishing campaign gitu. Jadi beberapa melakukan testing phishing campaign. Kalau di tempat saya bisa setahun bisa 8 kali gitu ya. Dan even itu confidential, yang tahu hanya mungkin saya sama beberapa teman saya, bahkan CEO juga sering nanya gitu. Ini beneran email gitu ya. Jadi beneran seperti ini. Dan itu ada alert yang diukur kan. Nah sekarang bayangkan itu di sophisticated, jadi dibikin sebagai sesuatu yang canggih. Sehingga yang tadinya gini, untuk organisasi, saya kasih contoh tempat saya aja. KPI saya adalah salah satu alert yang maksudnya terjebak oleh phishing itu nggak boleh lebih dari 10%. Ya. Dan itu observasi saya beberapa tahun ngalamin phishing campaign seperti itu adalah dinamikanya selalu naik turun. Faktornya apa? Seberapa pintar pembuat phishing itu crafting emailnya. Ada yang begitu lihat kita tahu, ini nggak mungkin. Misalnya sekarang ini, misalnya kayak tiba-tiba Anda dapat iPad atau tiba-tiba dapat Mac Mini lah misalnya. It's too good to be true karena sekarang orang udah tahu no such freelance, jadi nggak mungkin tiba-tiba saya dapat email ini. Jadi di-ignore. Nah, bayangkan kalau itu di crafting dengan sesuatu yang lebih personal dan itu memang tugasnya AI. Nah, kalau dia bisa misalnya intercept email kita dan dia belajar profil kita lewat cara kita komunikasi, bagaimana atasan kita komunikasi dengan kita, bagaimana dengan kolega kita, bakal lebih sulit didetek. Jadi ada memang beberapa email yang memang sulit dipisahkan ini beneran atau enggak sih. Jadi bahkan saya pun pernah terjebak tuh. Jadi saya pernah karena itu sebegitu jagonya sehingga kami para CSO itu kita suka protes. Kenapa ini jadi KPI kan pinter-pinteran sama yang bikin email gitu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi itu contoh ya. Kemudian yang faktor yang menakutkan lagi. Jadi gini, kalau misalnya satu hal lagi misalnya itu yang lewat phishing yang lewat email. Bagaimana dengan WhatsApp? Ada beberapa kasus yang saya temukan, yang saya alami adalah suaranya diimpersonate. Jadi suara top manajemen itu diimpersonate lewat WhatsApp. Jadi seolah-olah yang disasar tentunya para eksekutif ya, terutama yang pegang finance. Dia terima WhatsApp message, voice yang mirip dengan suara itunya. Seandainya dia tidak konfirmasi, awareness dia nggak tinggi, nah itu bisa terjadi cyber attack, minimal uang keluar lah ya, seperti itu. Nah contoh seperti itu, belum lagi kalau lagi implementasi misalnya pengembangan yang lain misalnya dia mendesain malware yang bisa memanipulasi antivirus. Nah contoh-contoh seperti itu kan yang nakutin ya, yang nakutin. Jadi artinya dengan cyber threat yang sekarang aja, para praktisi yang di dalam itu, saya dengan Om Rici misalnya, nggak bisa tidur sudah, ketambahan yang seperti itu. Jadi ya mungkin itu jadi lebih agak membuat kita lebih tidak tidur lagi ya Pak Om Rici ya. Tapi kalau lihat gizinya sih kayaknya dia tidur nyenyak nih Om. Ya itu makanya saya pengen belajar dari beliau. Tapi boleh nanya nih Om, Ya. Apakah program tadi phishing campaign itu memang dibarengin dengan program security awareness? Iya harus. Ukurnya clear gitu ya? Harus. Itu harus barengan. Karena kita nggak bisa untuk bikin security program itu semuanya harus bareng. Kan kita harus paham apa ya namanya attack surface kita ada di mana gitu ya. Mana yang paling lemah, mana itu kan emang tugas kita gitu ya untuk mempelajari itu. Jadi kita bisa fokus mana yang ini, mana yang kita harus fokuskan ketika kita bikin security program. Nah seperti itu, jadi awareness itu nomor satu, itu mandatory. Jadi ada beberapa organisasi yang saya tahu itu kalau dia tidak mengerjakan itu sampai dikejar sampai CEO-nya diminta untuk namanya orang ini belum selesai gitu, seperti itu contohnya. Apakah ada penerapan sanksi?
Ya namanya dia nongol di depan CEO-nya. Bahkan CEO-nya kalau belum selesai, namanya dia itu dipublish. Wow. Dipublish. Itu sesuatu banget ya. Banget. Karena itu berlaku sama. Jadi sampai kadang-kadang kalau bercandaan itu, kalau yang begitu kadang-kadang ada beberapa chief gitu misalnya kontak saya, Pak Diki jasa joki nggak? Gitu saya. Karena itu lumayan takes time, tapi penting kan. Nah itu, jadi mereka, tapi sekarang salah satu indikator saya awareness meningkat itu begini. Jadi bahkan request ke kami untuk nanya bahwa sebuah email itu legit atau tidak, itu meningkat. Jadi bahkan email resmi pun yang kita tahu legit, dia nanya, Pak ini saya terima email agak aneh menurut saya ini boleh nggak di double check, ini legit atau enggak. Nah gitu, saya biasanya balikin, lah kan sudah ada trainingnya untuk detect phishing atau enggak. Iya tapi saya nggak yakin. Kayak gitu. Dan itu makin banyak. Itu makin banyak. Artinya apa? Positifnya adalah user makin sadar bahwa kalau baca email enggak, pokoknya intinya gini. Ya. Sekarang kesimpulannya ya, kalau di tempat saya ada 2. Yang pertama kalau baca email jangan ngelamun. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati kalau respon email pakai mobile. Karena kalau mobile kita itu agak kesulitan mendetek misalnya siapa sender yang benar gitu ya. Kan harus ditahan dulu, kalau pakai mouse kan enak ditahan dulu, oh ini sender origin sendernya bisa ketahuan. Kalau email, kalau lewat mobile device yang pakai Microsoft Intune misalnya, pakai fasilitas kantor yang POD gitu, itu sulit. Sehingga kalau dilihat statistik yang kena jebak, rata-rata yang seperti itu, kalau nggak ngelamun, adalah yang pakai mobile. Nah, yang paling aman adalah yang nggak buka email. Yang nggak buka email paling iya, ya. Gitu. Paling jadi menurut saya AI akan membuat semakin sophisticated ya, karena dia bisa crafting personal. Tadi yang saya bilang, kalau dulu tadinya dia cuma bikinnya satu-satu misalnya, bikin produksi fake ID, fake person itu satu-satu, mungkin dia bisa massal seperti itu. Jadi makin banyak korbannya, makin variety tipe-tipe ancamannya gitu. Itu sih, sekedar background aja dari pengalaman. Kalau di mobile itu nggak bisa ngeliat mobile headernya, email header segala macam ya, agak susah. Lebih sulit. Ya. Dia harus agak lama, harus hati-hati kan. Dan biasanya orang pakai mobile nature-nya kan dia cuma scroll, approve, scroll, yes, no gitu. Kayak gitu, tapi nature usernya aja. Ya. Oke, boleh tahu nggak sekarang boleh nanya Om Endro nih. Om Endro kebetulan di perbankan nih, boleh nggak cerita-cerita yang tetap secure karena ada auditornya di sini kalau nggak salah ya. Jadi harus hati-hati ngomongnya. Om Endro boleh share ya. Oke, terima kasih Bang. Yang sama nih, kira-kira gimana Om Endro? Ya, tadi relate sama yang Mas Diki bilang ya, memang masalah phishing email itu dikit. Boleh cerita nggak sih Om Endro di backgroundnya dulu? Oke, aku di salah satu bank global di Jakarta sebagai cyber security. Jadi relate sama dengan Pak Diki tadi bahwa memang terkait phishing dan juga DLP itu masih top 2 yang jadi challenges untuk tim cyber ya, yang dari pemahaman saya ya. Gitu. Benar tadi kalau misalkan dibilang itu yang pakai mobile phone agak sulit nih ntar kena klik atau enggak gitu kan ya, itu memang sulit. Dan balik lagi kalau boleh sharing kalau di kita ya, kita selain kita punya pengamanan di teknologi, kita juga strengthen di human firewall-nya, which is yang tadi yang Bang Harun tanyakan kan. Kita melakukan awareness gimana sih mengenali email-email phishing gitu loh, dan di kita itu juga salah satu kita menguatkan di PPT-nya kan, people process technology gitu loh. Nah, kita menguatkan di teknologinya juga, kita menguatkan juga di prosesnya, kita juga menguatkan di people-nya gitu loh. People-nya ya dengan awareness gitu loh. Terus di proses seperti apa sih? Jadi kita sudah well defined proses gitu loh. Jadi kalau misalkan ada serangan cyber, apalagi yang kita bilang ya bisa meniru suara tadi yang Mas Diki bilang gitu, kok kayak suaranya CEO, suruh bayar sekarang gitu loh. Di kita nggak bisa, karena kita punya proses gitu loh. Jadi kita menguatkan itu juga gitu loh. Jadi nggak sembarangan istilahnya, biarpun katakanlah levelnya presiden direktur, kalau misalkan tidak sesuai dengan prosesnya,
itu tidak akan bisa dilakukan gitu. Nah itu salah satu proteksinya kita. Kayak gitu loh. masang multi-factor authentication tapi dalam proses gitu ya. Iya, itu juga gitu loh. Dan kita juga untuk di endpoint kita menerapkan defense in depth gitu. Mungkin beberapa rekan-rekan juga tahu gitu loh. Jadi kita nggak cukup cuma di firewall, kita nggak cukup cuma di antivirus gitu loh. Jadi kita juga memasang IDS, IPS itu hingga dari level endpoint di network juga di perimeter gitu loh. Nah itu salah satu gitu. Nah kalau relate dengan AI driven cyber attack, ya aku mengaminkan yang Mas Diki bilang gitu ya. Apalagi kalau dia bisa istilahnya mengcrafted itu email gitu, apalagi dengan spear phishing targeted, itu akan sangat sulit gitu loh bagi yang ditargetkan gitu loh. Apakah di tempatnya Om Hendro juga bikin program phishing test yang sama? Ya, benar. Kita punya phishing campaign dan sama tadi yang juga Mas Diki bilang gitu. Kalau misalkan ada 1-2 orang dia ngeklik gitu loh. Itu secara sistem kita sudah otomatis gitu loh. Itu akan diinformasikan, wah kamu gagal nih untuk phishing test, kamu harus menyelesaikan training sekian gitu. Nah, kalau balik training lagi gitu loh. Kita sampai 3 level malah gitu loh. Dan kalau tidak diselesaikan, itu benar dikejar sampai levelnya CIO gitu. Jadi naik terus gitu. Jadi itu sekarang kalau saya ngelihatnya challenge terbesar mungkin tidak hanya email tapi tadi ya WhatsApp. Ini WhatsApp ini lebih personal soalnya. Udah gitu crafted itu juga makin seru gitu ya. Yang paling banyak ini kan jebakan kiriman paket secara kita belanja online mulu gitu ya. Kiriman paket itu paling sering ada risi segala macam, terus ada undangan-undangan dan sebagainya yang kelihatannya mungkin kalau kita sudah biasa, kita udah aware gitu. Kita wah ini pasti ini. Tapi kalau teman-teman yang belum aware gitu rasanya masih banyak ke sana ya. Apakah itu jadi challenge yang sama di tempatnya Om Hendro? Kalau untuk challenges untuk kita ngomongin bukan di area bisnis gitu ya, maksudnya kekaryawanan gitu atau perusahaan, itu enggak. Kenapa kalau di kita itu WhatsApp itu tidak masuk ke dalam approve channelnya bank kita gitu loh. Jadi pembicaraan terkait bisnis itu nggak boleh. Jadi hanya approve channel, which is salah satunya adalah email atau call center gitu loh. Jadi kita nggak boleh gitu loh pakai WhatsApp untuk ngomongin bisnis, itu udah pasti nggak boleh gitu. Nah tapi aku mau highlight ke personal ya gitu kan. WhatsApp kita juga tahu ya memang sebagian besar berkomunikasi dengan WhatsApp gitu. Bisa jadi dia istilahnya entry point-nya itu dari WhatsApp gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang bahaya gitu kan, seperti itu. Jadi penerapan kita juga untuk istilahnya personal life-nya dari karyawan kita juga memberikan awareness gitu bagaimana sih menggunakan istilahnya securing your mobile gitu loh, atau cyber security in your daily life gitu. Kita ada bagaimana kita sih mengenali serangan-serangan ataupun kemungkinan attack melalui channel-channel personal seperti itu gitu Bang Harun. Oke. Kalau yang lebih advance dari situ model kayak tadi bicara ransomware segala macam yang memang mungkin channelnya nggak dari user behavior gitu ya, kayak gitu seperti apa tuh kalau landscape-nya seperti ini? Balik lagi kalau di kita ya, selain yang awareness itu jangan ngeklik macam-macam gitu, di perimeter kita juga menentukan memberikan istilahnya ada teknologi untuk memastikan bahwa tidak ada malicious program itu yang bisa masuk gitu loh. Ya gitu. Kalau saya boleh bilang kayak saya cukup beruntung gitu ya di perusahaan saya itu menerapkan teknologi securingnya itu cukup baik ya, sangat baik malah gitu loh. Tapi kita juga nggak mau jumawa gitu kan, karena balik lagi tadi satu orang yang ngeklik satu link malicious gitu bisa jadi berimpact ke semua gitu. Nah kalau bisa diteruskan lebih lanjut adalah balik lagi setiap masing-masing organisasi itu perlu menentukan bagaimana kita bisa backup and restore gitu kan. Amit-amit kalau kena gitu paling nggak kita bisa restore gitu loh. Kita makin cepat recovernya gitu loh. Seperti itu kalau di kita. Mau nggak mau jadi BCP udah jadi bagian bagian dari bagaimana kita merespon apabila terjadi insiden cyber. Gitu sih.
Mungkin ada satu orang lagi security nih yang ada di tengah-tengah kita. Om Richie bisa juga sharing terkait dengan itu. Sharing apa ya? Sama lah isunya. Saya tadi mau komen aja yang Hendro. Jadi berkat penjelasan detail dari Pak Hendro tadi, berapa audit funding udah bisa di close, Om Ayub? Hah? Nggak komen ya? Belum komen ya? Oke. Belum di close berarti. Tadi para suhu-suhunya kan udah bicara ya, jadi saya mungkin nggak bisa bicara banyak. Tapi inti dari cyber security kalau menurut saya adalah nggak mungkin sebuah perusahaan institusi itu bisa menutup semua celah keamanan, gitu ya. Karena kita punya aspek people, proses, teknologi dan lain-lain. Dan sekarang pun juga kita pasti akan butuh bantuan juga dari pihak publik untuk bisa menginformasikan jika memang suatu institusi layanannya itu ada celah keamanan, mostly perusahaan yang concerns dengan cyber security itu punya program bug bounty, gitu kan ya. Bug bounty itu memberikan kesempatan buat publik untuk menginformasikan kalau misalkan ada celah keamanan terhadap layanannya, itu akan diverifikasi dan tentunya juga akan diapresiasi, gitu. Tetapi kurang lebih kalau kita bicara soal tren, nggak akan jauh-jauh sekarang kayaknya dari ransomware, gua rasa masih akan more complicated pasti. Data leakage itu dengan kita semakin pemerintah concern juga dengan data pribadi, mudah-mudahan juga untuk kedepannya keamanan siber pun juga kita harapkan akan undang-undang ketahanan keamanan siber pun juga bisa goal juga gitu ya, terlepas dari nggak ada undang-undangnya pun juga kita meyakini setiap institusi yang sudah concern terhadap keamanan siber pasti juga ngimplementasiin juga. Oke, Om Richie, what to prepare? What to prepare? Menghadapi 2000, Gen AI itu something yang pedang bermata dua. Jadi kalau kata-katanya Mas Jensen pada saat kita makan gultik gitu kan, AI won't take your job, tetapi the persons with AI will take your job. Jadi AI itu something yang kita perlu pergunakan. Perlu kuasai. Perlu banget. So you will fight AI with AI. Yes lah. Ya mau nggak mau ya. Oke. So harus di note tuh. Kebetulan ISAKA juga mengeluarkan beberapa publikasi dan bahkan ada sertifikasinya ya terkait dengan AI. Jadi teman-teman bisa coba jajaki juga. Nextnya mungkin satu topik juga yang nggak kalah penting nih adalah generative AI, how to govern. Ya, ini penggunaan ChatGPT, penggunaan Gemini, penggunaan Copilot sudah meluas ke segala lini sebetulnya. Tapi pertanyaannya kan apakah teman-teman aware atau apakah user di Indonesia ini aware akan bahaya atau risiko-risiko dari penggunaan itu. Mungkin saya boleh ngobrol sama Om Bambang nih. Om Bambang bisa ngasih pandangan. Itu udah ada mic-nya? Oke, thank you Bambang. Yang ini mati kayaknya. Oke, terima kasih Om Harun. Jadi kalau dibilang terkait dengan generative AI ini sendiri ada banyak ya boleh dibilang either opportunity or challenge gitu ya. Challenge-nya tadi yang sudah mungkin disebutkan juga dari ceritanya Om Diki, Om Hendro. Salah satunya membuat crafting tadi. Jadi kalau dibilang etik ya, kita bicara mengenai etik. Bahwa membuat satu tadi berkaitan dengan mungkin deepfake, kemudian dari posisi pembuatan deepfake tadi, nah itu akan berpengaruh terhadap ya keamanan. Jadi ada hubungannya generative AI ini terkait dengan etiknya sendiri. Nah kemudian tadi kalau berkaitan dengan security ya, dengan keamanan. Nah di bidang pendidikan juga nih juga menjadi tantangan juga gitu. Challenge-nya di bidang pendidikan mengenai generative AI ini bahwa mahasiswa gitu ya, tinggal ketik dikasih tugas apa tinggal bikin ChatGPT gitu. Nah itu juga menjadi challenge tersendiri. Jadi mengenai etika ini ada banyak hal yang tadi berkaitan dengan
informasi ya, misinformasi juga ada, deepfake tadi. Nah, misinformasi ini kalau kita lihat fake news ya, fake news itu orang bisa lebih jahat gitu. 10 berita benar bisa dikalahkan dengan 90 berita bohong. Nah, gimana caranya gitu kan? Jadi bisa dibuat propaganda. Nah, ini di beberapa istilahnya di beberapa negara juga kita udah lihat ya bahwa propaganda untuk mengarahkan pemilih itu di beberapa negara udah ada. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan selain etik, data security, challenge-nya. Data security ini banyak company-company yang sekarang sudah melarang penggunaan generative AI di company-nya. Itu multinasional company, seperti ya kita bisa lihat dari mulai Amazon, Samsung, Apple, semualah banyak. Kenapa? Karena pada saat karyawannya itu melakukan upload data, kemudian minta analisa, itu data company yang dikirim. Nah, itu akan menjadi challenge tersendiri juga penggunaan generative AI, walaupun sebenarnya bisa dibuat internal ya. Nah, itu apa yang harus disiapkan dari company, kita bisa bikin secara internal, tapi memang challenge-nya bahwa orang-orang atau people atau staff itu masih banyak yang belum mengerti bahwa mereka mengupload data, itu datanya akan digunakan sebagai training. Data training sih. Data training oleh si generative AI ini. Itu ya. Nah, itu Ketika yang data memang perlu diatur. Perusahaan masuk ke LLM, Betul. itu otomatis jadi data publik. Betul. Makanya kenapa itu tadi banyak multinasional company yang memang sudah melarang penggunaan Gen AI yang publik. Oke, kalau data jadinya jadi data publik, berarti teman-teman yang member Sisaka yang ada duduk di pemerintahan harus extra aware ya, jangan sampai data pemerintahan disuruh analisis ke ChatGPT. Itu dia, itu dia. Nih. Jadi memang kalaupun ya pemerintahan, apalagi kan lembaga, kementerian mereka punya data-data publik gitu ya, data kita semua. Even gak usah pakai generative AI pun udah kebobolan kan, sering kebobolan gitu. Jadi ya walaupun ya tadi, apakah itu data yang benar atau tidak, ya. Tapi saya ngelihat ada opportunity ya, tetap ada opportunity di situ ya. Nah, opportunity-nya banyak nih. Di generative AI sendiri, kalau kita lihat kan pastinya bisa membantu. Nomor satu, untuk decision making. Bahwa dengan banyaknya data yang ada, itu kita bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat, gitu. Pengambilan keputusan lebih akurat karena data yang tadi, data yang sudah ditrain oleh generative AI itu lebih banyak gitu. Tapi harus hati-hati ada bias loh. Nah betul, itu salah satu kerugiannya juga, ada bias. Nah challenge-nya adalah bias information, bahwa yang tadi sama, kalau data yang memang sudah dimasukkan atau di training itu banyak yang salah, jadinya informasi yang atau decision yang diambil adalah salah. Betul. Yang ditakutkan itu sebetulnya tragedi dari mungkin pernah dengar Cambridge Analytics ya, di mana data itu sebetulnya di poisoning sebetulnya atau di drive, sehingga akhirnya bias itu menjadi pengambilan keputusan yang salah juga gitu ya. Betul. Itu yang teman-teman harus aware. Ya. Notes. Teman-teman yang lain ada yang mau nambahin? Ayo Om Diki silakan, boleh mic-nya. Ya mungkin untuk AI governance, ada beberapa organisasi yang saya tahu, perusahaan sudah mulai inisiatif namanya AI governance. Jadi sebelum implement AI inisiatif, itu harus ada assessment dulu dan harus dapat approval. Contohnya, misalnya apakah penggunaan AI-nya, misalnya melanggar EU Act. Contoh seperti itu tuh, jadi mana yang boleh, mana yang tidak. Terus, ini Euro maksudnya ya? Iya misalnya, tapi kan itu sudah mulai banyak ya, etik segala macam tadi Om Bambang bilang itu udah mulai banyak. Jadi mana yang AI boleh dipakai, mana yang tidak, terus implikasi risknya buat perusahaan itu perlu di-assess dan itu harus ada lembaga governance-nya. Dan saya lihat udah mulai beberapa tuh, saya lihat beberapa yang dipaksa punya begituan. Nah, which is bagus sih, jadi artinya
tidak liar inisiatif AI itu yang ada di organisasi. Tadi kayak disediakan fasilitas AI internal yang seperti itu ya dikelolanya di situ. Karena pasti AI akan muncul di bisnis proses sih, karena itu membantu kan. Jadi pasti itu akan jadi bakal tumbuh dengan subur. Kalau tidak punya governance yang bagus, nanti kita akan istilahnya akan balik lagi jadi resiko ke kita dan bisa jadi kita bridge. Misalnya kalau kita ada, nggak tahu Indonesia kapan ya bisa seperti itu, tapi mungkin ada bridge. Misalnya penggunaan data biometrik untuk apa? Nah itu kan yang nggak boleh tuh, yang hal-hal etik yang seperti itu. So integrating AI ke dalam corporate system harus ekstra hati-hati ya. Iya, itu poinnya sebetulnya. Poin kenapa harus ada kayak AI governance. So, rasanya lebih secure kalau kita develop our own AI capabilities ya, ketimbang integrating dari luar. Iya, tapi itu mestinya perusahaan teknologi ya, begitu ya. Nah, kalau perusahaan yang bukan industri itu kan challenge sendiri ya. Iya. Oke. Itu akan menjadi ini ya, akan menjadi opportunity. Iya, akan jadi opportunity sebetulnya. Teman-teman yang memang bergerak di pengembang AI system punya opportunity sangat-sangat besar untuk bisa support ke enterprise system sebetulnya ya. Karena sangat lebih mudah untuk di-govern ketimbang kita pakai OpenAI atau generative AI yang punya publik gitu ya. Menarik nih. Oke, terus kira-kira apa sih yang harus di-prepare, Om Bambang? Oke. Apa yang harus di-prepare? Pertama pastinya dari people ya, dari orang ya, dari orang. Amerika ada yang mau diomongin? Sorry. Ya. Oke. Jadi berkaitan dengan orangnya sendiri perlu ada awareness nomor satu awareness pastinya penggunaan AI yang benar gitu ya. Jangan sampai ya tadi mengupload data perusahaan, kemudian juga ya informasi pribadi. Ya, informasi pribadi kita upload ya mungkin bukan informasi kita tapi informasi orang-orang lain gitu ya kita upload. Nah itu juga atau pekerjaan kita, pekerjaan teman, nah itu juga akan menjadi masalah. Itu awareness yang pertama. Kedua ya tadi pengembangan. Kalau misalnya memang untuk organisasi akan lebih baik jika mereka ingin menggunakan generative AI secara masif ya, itu mengembangkan atau mendevelop untuk AI gitu. Jadi akan lebih baik mereka mendevelop secara internal. Oke. Itu yang paling ideal ya. Idealnya. Challenging tentu ya. Kalaupun tidak mungkin dibatasi ya. Kita nggak tahu kalau misalnya yang kayak di ChatGPT misal ya, yang dibilang temporary chat gitu ya. Tapi kan itu masih disimpan 30 hari. Ya. Walaupun pengakuannya adalah tidak di-share ya, tidak digunakan sebagai training, apakah kita tahu di belakangnya? Nah itu yang perlu Nah itu tantangannya auditor ya, tantangannya para auditor untuk bisa ngecek mereka jujur atau enggak. Oke, Bu Carol boleh nggak share sedikit, kalau dari sisi perspektif risk management kira-kira ngelihat Gen AI implementation ini kayak apa sih? Utilization ini seperti apa? Thank you Om Harun. Sesuai deskripsi yang tadi sih memang dari sisi risk management itu satu memang awareness itu penting gitu. Awareness itu penting. Tapi juga awareness itu harus juga establish gitu, di documented, establish dan understand what is the tolerance gitu of the company gitu, sampai sisi mana that is acceptable lah, of course, in terms of usage of generative AI, considering that we need to consider ada bias tadi itu, supaya kita tetap align gitu dengan organization itu arahnya mau kemana, itu sih. Oke. Om Erik mau nambahin? Paling mau ngutip waktu kita makan-makan Bang Harun sama apa nih? Mark Thomas. Oh, Mark Thomas. Oh ya. Akhir tahun lalu ya. Akhir tahun lalu. Aku ada sempat tanya sama dia pertanyaan yang kayaknya cocok nih dia yang jawab gitu kan. Dia salah satu tokohnya Isakala ya, global gitu. Bukan Mark Thomas penyanyi. Ada ya? Orang tua. Ya, angkatan. Oke. Beda generasi kita. Iya, akhirnya kita tanya, Mark,
ya aku nanya ini, aku nanya apa sih yang bakal menjadi hit point-nya ISAKA yang bakal dikembangin, yang bakal banyak ISAKA investment in the future lah pokoknya ya. AI governance. AI governance. AI governance, ini sekalian buat kisi-kisi ke para member juga ya, jadi later abis era COVID, DTEF, dan emerging technologies, ternyata AI governance will be the next big thing yang beliau infokan itu akan dikembangin dan difokusin sama ISAKA. Oh good, oke. Belum kedengeran sama sekali itu. Nah, mudah-mudahan jadi rilis tuh ya. Ya, sekalian gue iklan boleh Bang? Oh boleh dong. Bulan depan, Februari, itu kebetulan untuk MTS, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Oke. Yang versi Februari kita ada ngundang salah satu perwakilan dari ISAKA dari luar juga, dari ISAKA Turki. Oh ISAKA Turki, ISAKA Turki, Gökhan. Nah dia akan fokus ke tadi AI governance, how DTEF can help AI governance. DTEF, Digital Trust Ecosystem Framework? Ecosystem Framework, yes. Oh nice, jadi mau coba governing di AI pakai DTEF? Pakai DTEF. Oh nice, betul, untuk frameworknya. Bulan jadi depan teman-teman ya? bulan depan. Teman-teman members jangan lupa, catat tungguin tanggalnya, tunggu rilisnya ya. Sudah, itu aja dari saya. Oh ya siap, terima kasih. jadi gak sabar. Keren banget. Oke, mudah-mudahan bisa terlaksana bulan depan ya teman-teman ingetin. Oke, nextnya mungkin masih ada topik berikutnya, yaitu privacy implementation. Nah ini lagi seru-serunya, lagi hangat-hangatnya sejak launching kemarin 17 Oktober. Mungkin saya boleh minta Om Raki nih boleh share sedikit ya terkait privacy ini, gimana sih challenge yang kita hadapi sekarang, terus apa sih kira-kira opportunity ke depannya. Monggo Om Raki. Privacy, apa itu privacy? Apa itu privacy? Ini satu statement membuka yang... Enggak boleh ya. Ya, makasih Pak Harun. Tadi sedikit boleh nggak nanggepin sedikit tadi karena lagi bicarakan ini ngobrol santai ya. Iya ngobrol santai, jangan tegang-tegang lah. Jadi nanggepin sedikit soal AI tadi. Penjelasan dan diskusinya udah bagus banget. Tapi saya mau ini sedikit aja apa yang saya rasakan gitu ya masalah AI ini. Sekarang tuh semua regulator lagi kebingungan soal AI. Ini perasaan saya. Kenapa? Karena semua lagi bertanya-tanya. Semua lagi ngomongin AI. Saya nggak nyebut regulatornya lah ya, nggak enak. Tapi semua lagi bertanya-tanya. Jadi saya agak curiga. Kalau ke depan akan banyak entah itu aturan atau ketakutan terhadap AI. Ini juga kita sebagai profesi ini kita juga harus aware. Nah, artinya apa? Artinya kita juga harus hati-hati pada saat kita menggunakan atau mengimplementasikan AI untuk bisa menjelaskan seperti apa kita menggunakannya. Oke. Gitu, itu satu. Tapi di sisi lain ketakutan yang saya lihat ya di lapangan adalah sekarang top eksekutif juga lagi kegirangan ngelihat AI. Dan vendor lagi banyak sekali ngomongin AI. Semua jualan AI? Semua lagi jualan AI. Jadi apa yang kita diskusikan semoga tidak hanya ada di ruang hampa di member kita saja gitu ya, tapi bisa keluar juga gitu. Karena tadi apalagi ngomongin AI governance ya gitu. Sebelum si para eksekutif belanja gitu ya, baiknya kan mereka dieducate dulu gitu bahwa AI yang seperti apa sih yang boleh kita belanjakan gitu. Atau yang harus diimplementasikan dengan cara yang seperti apa. Mungkin itu ini aja sih apa namanya message saja karena saya agak curiga nih. Tahun kemarin tuh masif sekali orang jualan AI ya gitu. Kalau ngelihat saya takutnya tahun ini kan tahun kemarin berarti anggaran tahun kemarin udah masuk semua nih masalah AI. Ya, tahun ini semua orang belanja AI gitu. Nah itu kayaknya harus hati-hati gitu. Ada ketakutan regulator itu di satu sisi gitu ya akan AI dan kedua kayaknya orang-orang pada belanja AI di tahun ini. Nah itu kayaknya kita juga harus take position gitu ya untuk educate, untuk awareness, ngasih awareness masalah kalaupun memang kita harus implementasi AI harus seperti apa kita jaganya. Oke, noted. Gitu. Sebelum masuk ke privacy, teman-teman members kalau ada pertanyaan boleh silakan mengajukan melalui chat ya. Nanti kita coba akan bacakan. Chat GPT bukan? Bukan chat GPT, bukan. Melalui Zoom chat untuk bisa dikurasi nanti beberapa pertanyaan akan kita coba jawab secara live ya. Mudah-mudahan waktunya sempat. Oke, monggo. Masuk ya guys ya. Ya, monggo lanjut Om Raki. Kalau privacy gimana ceritanya nih? Oke.
Sensitivity ya. Nah, privacy ini menarik ya. 17 Oktober masa tenggat waktu terakhir dia efektif ya. Tenggat waktu efektif, jadi efektifnya mungkin di 18 gitu ya. 17 Oktober itu hari terakhir. Semua orang deg-degan, itu ceritanya gitu, semua orang deg-degan. Ternyata 18 Oktober kita bangun dan baik-baik saja. Nggak ada apa-apa ternyata di 18 Oktober itu ya, biasa-biasa aja. Nah tapi tantangannya banyak, saya juga kebetulan di beberapa tempat juga bicara. Bukan mau menyalahkan atau bagaimana, tapi kayaknya kita juga harus dorong atau dukung teman-teman di pemerintah untuk bisa segera merealisasikan, karena ada 2 poin yang cukup penting yang belum terrealisasi ya sampai tanggal 17 Oktober kemarin, yaitu adalah aturan teknis mengenai PDP, which is itu ya. betul, itu penting sekali. Kenapa? Mungkin dianggapnya ini kan aturan teknis yang ntar aja, yang penting kan aturan besarnya sudah gitu ya undang-undangnya. Enggak begitu juga, kenapa? Karena teman-teman di industri kebingungan pada saat implementasi teknisnya. Kekhawatirannya kan ntar tiba-tiba aturan teknis keluar beda dari apa yang sudah kita terapkan. Terapkan itu kan juga bukan masalah bikin kebijakan dan prosedur aja ya, gitu. Ada banyak proses, mungkin sistem bahkan yang sudah diinvestasi oleh industri. Itu ketakutan terbesarnya industri, dan somehow mungkin saya bukan ini ya, tapi mungkin ada yang bisa dibantu dari teman-teman di pemerintahan untuk bisa segera menyelesaikan itu. Yang kedua adalah lembaga PDP tentunya. Nah, lembaga PDP ini juga masih belum ada ya sampai sekarang ya, betul ya saya ya? Belum ada kan ya sampai sekarang ya? Kalau nggak salah sementara itu ditunjuk ke Kominfo sementara sebagai Komdigi, sorry ya, juga ditunjuk ke Komdigi, tapi lembaga definitifnya rasanya belum ada. Iya, Komdigi. Jadi betul itu juga jadi satu kebingungan dan pertanyaan yang mudah-mudahan bisa segera di-solve juga oleh pemerintah gitu. Nah, tapi lepas dari itu yang saya juga mau bicara adalah bahwa perasaan saya, karena belum ada yang melakukan survei secara komprehensif ya. Kemarin ada teman-teman dari APPDI melakukan survei dan ISAKA juga bantu sebarkan ya. Kalau teman-teman member juga tahu ya, ada survei yang kita sebarkan membantu APPDI. Hasil surveinya sekarang lagi difinalisasi, nanti kita coba share juga. Saya udah ngomong sama ketua APPDI untuk bisa kita share di ISAKA. Oke, menarik tuh. Tapi kenyataannya implementasi PDP itu juga masih sangat kecil sekali di Indonesia. Maksudnya kecil yang mengimplementasikan itu sedikit? Iya, sedikit. Oh ya, setelah 2 tahun sosialisasi tetap sedikit? Iya. Oke, baik. Gitu. Teman-teman di sektor jasa keuangan nih, kebetulan yang di sini hadir kayaknya rata-rata sektor jasa keuangan gitu ya. Atau perusahaan teknologi. Itu mungkin aware gitu. Tapi kalau kita datang sekarang saya beberapa kali kemarin datang ke rumah sakit misalkan. Belum ada yang gerak? Oh, mereka masih ngomong, kita punya undang-undang rekam medis yang lebih ketat lagi daripada undang-undang PDP katanya gitu. Padahal mungkin belum baca undang-undang PDP-nya juga gitu ya. Jadi ada kondisi-kondisi seperti itu. Belum lagi ke teman-teman di pendidikan, university dan kawan-kawan gitu. Jadi PR-nya masih banyak. Tapi saya mau bicara juga bahwa semangat kita di sini adalah semangat teman-teman member. Gimana caranya agar kita ngebantu gitu ya, kontribusi entah ngasih awareness atau ngedorong implementasi PDP ke makin banyak industri. Kayaknya itu tantangan kita sama-sama ya. Jadi lepas dari beberapa PR yang tadi belum diterapkan, tapi kita juga harus bisa ngebantu pemerintah untuk ngedorong implementasi. Karena tanpa ada undang-undang, tanpa ada pengelolaan data pribadi, pengendalian data pribadi, perlindungan data pribadi, maka saya rasa industri juga pasti akan tersendat-sendat untuk berkembang. Ini belum aja ya, karena ujungnya kan sebenarnya hubungan sama luar negeri. Kalau sebenarnya sekarang kalau luar negeri tahu kita belum efektif implementasi PDP, itu juga bisa jadi masalah loh. Ya, artinya mereka akan ragu untuk bertukar data dengan kita. Iya. Gitu. Ya, challenge sebesar ya, Itu aja sih Om Harun. Tapi ya kita ngelihat opportunity-nya tentu besar ya, artinya dari sisi implementator juga masih banyak kebutuhan ya untuk bisa membantu industri dalam menerapkan PDP. Ya, walaupun tetap rasanya
yang akan menjadi garis baseline-nya itu adalah pedoman teknis ya yang akan ditunggu-tunggu ya, karena kalau nggak ada itu takutnya justru malah melebar kemana-mana. Iya, betul. Ya. Oke, next ada teman-teman yang mau tanggapi lagi? Kalau nggak ada masuk ke topik terakhir nih. Boleh nambahin silakan. pelindungan data pribadi. Jadi sebenarnya kan sudah aktif ya, sudah aktif PDP-nya ya kan, sudah aktif dan efektif, ya kan. Ya. Bahasanya aktif dan efektif. Namun kalau tadi selalu dikatakan ya panduan teknisnya belum ada gitu ya. Namun kita sebagai IT auditor maupun kita sebagai IT GRC praktisi kan sebenarnya nggak bisa bilang kita nggak bisa menerapkan gitu ya. Banyak panduan gitu loh yang bisa kita sebagai lembaga perbankan bisa kita gunakan. Terutama kalau di perbankan maupun LJK kita juga punya undang-undang perlindungan nasabah, undang-undang perlindungan customer, betul. Nah kebetulan itu sangat berkaitan erat dengan PDP dan jadi kita sebagai ISAKA member tentunya ya dan sudah banyak sekali mendapatkan materi-materi yang dari yang kita sudah pernah share, harusnya bisa membantu dimanapun kita bekerja untuk memberikan panduan ataupun insight. Jadi kita mungkin selama menunggu tapi kita tidak tinggal diam saja. Itu aja sih Pak Raki. Oke, thank you Mayub. So challenge-nya tetap harusnya no excuse ya, implementasi aja dulu ya, panduan cukup banyak sebetulnya, tapi mungkin sedikit yang perlu dipahami bahwa kalau kita memakai panduan dari global, ingat ada perbedaan besar ya antara beberapa aturan di negara Europe dengan di-compare dengan US itu sangat berbeda dan rasanya kalau undang-undang PDP ini kiblatnya justru lebih banyak ke GDPR ya, GDPR. Jadi concernnya itu aja. Nextnya mungkin kita bahas terkait dengan the future of IS audit nih, ini core-nya ISAKA ya di digital era nih. Mungkin saya boleh minta pendapat nih teman-teman dari mungkin Bu Inge dulu. Bu Inge ini sebagai ada mau ya, enggak apa Bu Inge dulu ya. Bu Inge ini juga dari mungkin bisa perkenalkan diri ya. Ya ladies first. Okay. Perkenalkan dulu Bu Inge. Iya. Selamat malam Pak Harun, Bapak-bapak semua. Ya. Ini sebenarnya aku nervous loh. Aduh, jangan dong. Kameranya di sana. Oh jangan iya. lupa. Perut kecil udah. Oh iya, tahan napas. Tutup deh, tutup. Mendingan nggak usah nahan napas deh ya kalau gitu, pasti nggak kuat sih. Siap. Jadi ya ini sebenarnya cukup nervous sih waktu diajak sama Pak Harun gitu kan, karena udah lama banget nggak pernah ini ya involve ke aktivitas, terus juga kayaknya memang kayak yang tadi Pak Diki bilang ya, ini bukan expert mungkin. Kalau Pak Diki sih sebenarnya memang udah expert ya. Cuma memang sharing seperti ini justru malah menambah keilmuannya kita gitu ya, kewawasannya kita, terus juga dengar sharing dari teman-teman semua, jadi itu menambah ke semua kewawasan, ke experience, terus juga pengetahuan pastinya gitu. Pasti dong, makanya bulan depan ikut MTS lagi ya? Siap. Jadi pembicara. Siap. Ya enggak itu sih. Ayo, jadi future IS audit. Betul. Kalau misalnya kita ngomong IS audit itu kan mungkin 3 pilar utamanya ya. Unsur-unsur utamanya ya kalau misalnya kita lihat yang standar, yang simple gitu kan. People, proses, teknologi. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari people, saat ini yang terlihat adalah skill. Itu mungkin kalau misalnya kita lihat terjadi kekurangan ya. Di sisi, jujur aja kalau misalnya sekarang kalau mau nyari tim, susah ya kalau misalnya mau nyari skill yang kita butuhkan. Jadi mungkin dari sisi shortage-nya bukan cuma orangnya, tapi dari sisi skill-nya pun ada sedikit kekurangan nih di market gitu kan. Itu yang terasa saat ini. Terus kemudian juga kalau misalnya kita ngomong proses, yang tadi kayak dibahas ya, ini peraturan-peraturan kan udah mulai kompleks, banyak. Terus mungkin juga agak tumpang tindih, kayak tadi kan Ayub udah bilang, mungkin teknisnya belum ada, tapi kita bisa pakai yang customer punya OJK gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin kalau dibilang tumpang tindih ya mungkin jadi double-double gitu ya. Nah itu kan juga menimbulkan complexity dari proses yang ada, dari peraturan-peraturan yang ada. Terus kemudian kalau misalnya kita ngomong teknologi, setiap detik mungkin muncul teknologi-teknologi baru gitu ya, yang kita harus kuasai, yang harus minimal kita paham gitu kan. Nah mungkin dari 3 sisi itu sih yang
dari sisi kalau misalnya kita bilang challenges untuk AS audit ke depannya gitu ya. Gimana caranya si auditor ini meningkatkan kemampuannya, terus kemudian juga bisa memahami skopnya dia gitu ya, dari sisi prosesnya, dari sisi baik itu dari sisi regulasinya, terus kemudian juga proses bisnisnya, terus kemudian juga dari sisi teknologinya dia benar-benar paham gitu kan. Karena jujur aja kalau misalnya kita nggak paham sebenarnya prosesnya apa, pasti ada yang miss pada saat kita melakukan proses, pada saat kita melakukan auditing gitu ya. Nah itu mungkin di situ sih yang kita mesti overcome itu ya mesti. Dan itu challenge berat ya buat auditor, artinya Sangat. auditor harus paham proses dan juga harus paham resiko dari proses dan harus paham penerapan kontrol atas resiko itu. Betul. Baru si auditor bisa masuk untuk bisa melakukan assurance. Betul. Bener nggak Om Ayub? Betul. Nih. Bener nggak Om Ayub? Langsung loncat. Gak apa-apa, seru. Ini challenge nyala besar. nggak sih? Nyala. Oke. Bener banget Bu Inge. Cuman dari tadi aku mau nambahin juga sih. Dari tadi kita bicara soal AI di sisi tanda kutip auditi. Oke. Ya, di sisi kita, di auditor, AS auditor juga ada dong. Ya kan? Utilizing AI for auditing. Betul. Oke. And auditing AI. And auditing kebalikan. AI, oke. Ataupun AI sebagai auditor gitu Yes. kan. Nah challenge-nya berarti balik dong ke kita lagi sebagai Ya. AS auditor. Apalagi di zaman now, semua tools, kalau bicara soal IT audit, semua tools di sisi IT operation most likely udah otomatis. Ya. Zaman dulu, aku masih ingat kita pergi narikin, ada yang ingat damsek kan ya? Damsek. The oldest things. Ketahuan umur. Ketahuan umur ya. Masih narik damsek, ribet nungguin IT admin gitu ya. Terus abis itu apalagi Linux tuh skripnya dan lain-lainnya. Dan itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin kita udah nggak harus nggak harus capek-capek lagi karena udah ada automatic system yang untuk melihat, lalu untuk mendashboardkan dengan cantik. Nah, akan kembali lagi nanti peran kita sebagai AS auditor seperti apa sih? Apakah artinya we don't need IT auditor? Enggak. Justru Nggak itulah mungkin. peran kita sebagai leaders. Kita untuk mempersiapkan, nyambung ke yang Bu Inge tadi sampaikan, people, process, and technology. Untuk dapat membuat tim kita ataupun tim IT auditor equip dengan skill set yang cukup. Nah kalau tren ke depan saya lihat malah akan kembali ke IT governance. Di mana semuanya akan dilihat dalam satu dashboard, gimana IT auditor mengkritisi governance, MI, KRI, key risk indicator yang disajikan oleh teman-teman IT. Karena memang apabila sekarang bicara soal sekarang bagaimana standardize dari IT system security setting. Kalau ngomong deployment server sekarang udah canggih, udah nggak perlu lagi istilahnya men-set di awal satu di set, replicate ke all. Jadi IT auditor udah, lu ngapain lagi datang sih, ya kan ngapain sih gitu kan. Buat apa? You don't need to review me karena sistem already done all the things for you. Nah kita sebagai auditor harus tetap terus keep up our knowledge, fokus ke hal yang lebih ke bisnis, proses. Lalu juga kita harus cari angle di mana peran dari bisnis dan IT auditor itu bisa saling sinkron. Contoh, misalkan ketika kita mereview sebuah sistem, kita juga lihat juga nih, ada nggak komplain dari nasabah atas produk dari sebuah sistem itu. Lalu kita connect, kita cari root causesnya seperti apa untuk menambahkan value added dari area yang akan kita cover. Seperti itu, jadi benar-benar kita nggak bisa duduk diam melakukan damsek. Gitu ya. Udah nggak paham gitu, damsek gitu. apa sih? Aku belum ngerti. Mungkin nanti damsek Pak bapak-bapak lain yang sebagai ahli keamanan. Oke, so gitu sih. Ini sedikit ngelihat keluar out of the box sedikit ya. Menurut Om Ayub, apakah three lines of model itu masih relevan? Masih. Dan Masih malah sekarang? harus diperkuat dalam artian. Malah harus diperkuat. Oke, noted. First line of defense, second line of defense, third of defense. Itu satu pilar. Pilar yang saling bekerja sama dan tidak bisa terpisahkan. Antara 1 dan 2? 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3, oke. Betul, jadi prinsipnya 1 dan 3. masih sangat relevan. Iya, karena 3 biasanya dimusuhin kan. Oh enggak. Sepertinya sekarang juga aku lihat di industri dan di market juga 3 udah mulai
apa istilahnya ya? 3 sudah mulai Udah mulai hilang? Belum. kesaksiannya bisa banyak nih ketiga. Enggak sih Kak, kalau aku lihat sih 3 makin bisa bekerja sama dan sinkronisasi dengan 2 dan 1. Dan 2 dan 1 malah sudah mulai memiliki skill set yang seperti sama dengan yang 3. Oke. Itu yang jadi challenge juga, dalam arti bukan challenge merasa line of the third line itu jobnya akan diambil, enggak juga. Masing-masing punya role dan peran masing-masing. Tapi pasti metodologi audit mungkin berubah ya. Sekarang udah lebih banyak ke CACM gitu ya. Pastilah ranahnya udah karena banyak automation, banyak RPA di situ. Ya, apakah nanti berdampak juga ke skill setnya atau mungkin ke job portionnya auditor? Itu dia, makanya sering-seringlah kita melihat website ISAKA dan menjadi member ISAKA. Iya. Di situlah banyak sekali resource yang dapat didapatkan. Begitu banyak ya sumber itu ya, white papers yang tadi salah satunya sekali, kita coba share ya. Jadi teman-teman harusnya mengoptimalkan ya, bayar membership atau dibayarin kantor membership itu dipakai banget ya. Banyak banget publikasi bagus sebetulnya yang bisa memperkaya kita ya untuk membantu di minimal bisa buka website, dan kalau misalkan bingung mau nentuin bikin audit objektif mau apa sih, kita bisa cari dari situ. Resource-nya banyak banget. Mungkin kedepannya AI yang bikin audit program kita aja, jadi lebih gampang. Gitu. Boleh. Siap. Oke, ada pertanyaan nggak dari teman-teman members? Mungkin Rifko bisa dibantu? Oke, Bu Feni boleh dibacain. Oke, ini ada yang masuk nih ya. Aku coba bacain sebentar. Oke, ini ada 2 pertanyaan. Boleh dibacain berapa? 1, 2? Oh, ada banyak ya? Baru enggak sih, enggak. Ini nih, kita bacain dulu pertama ya. Ini dari boleh. Dena Suciandika. Selamat malam, saya izin bertanya kepada Bapak dan Ibu, bagaimana cara memitigasi risiko terkait dengan penggunaan AI untuk melakukan cyber attack, terutama mungkin deepfake. Apakah ada framework atau strategi tertentu yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan maturity dari user awareness? Ya. Kayaknya ini pertanyaan tidak dispesifikan, jadi monggo siapa yang mau memberikan. Boleh, saya mungkin bisa bantu ngarahin. Tadi Om Diki sebetulnya sudah sedikit membahas ya masalah controls di preventing attack di sophisticated attack yang AI driven ini. Mungkin Om Diki boleh sedikit lagi sharing ya tadi. Mic-nya, itu ada. Iya, jadi tadi sebetulnya kita udah sempat bahas ya. Jadi AI ya lawan AI. Jadi di beberapa organisasi yang saya tahu yang sudah punya SOC, AI-nya itu sudah ditanamkan sebagai learning machine di dalam SOC. Karena SOC kan kita bicara tentang volume ya. Jadi itu volumenya sangat besar. Kalau misalnya misalnya kalau di bank yang besar itu pasti contoh transaksi harian, attack attempt atau sensor yang didetek oleh perimeter security itu pasti sangat banyak, bisa jutaan mungkin satu hari. Sehingga nggak mungkin manusia lagi. Dan nggak mungkin juga manusia untuk melakukan mana yang anomali gitu, anomali seperti yang ini nggak mungkin manusia yang melakukannya. Ini itu bukan tugasnya manusia juga sekarang untuk yang volume besar gitu, sehingga yang saya tahu di beberapa organisasi sudah pakai seperti itu. Nah kemudian faktor itu seksi teknologinya ya, jadi AI lawan AI. Nah, tadi yang bolak-balik kita bilang adalah awareness. Jadi kita harus educate user kita untuk dealing dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita tahu bagaimana kita educate user bahwa ini nggak mungkin manusia. Ini nggak mungkin manusia. Bisa dengan cara misalnya melakukan check and recheck. Jadi kalau ada misalnya message yang tidak agak sedikit anomali, ada bagusnya untuk bagaimana dia melakukan recheck. Tadi contoh Om Hendro bilang, memang benar WhatsApp itu biasanya di organisasi tidak jadi approve channel ya. Justru kalau komunikasi dilakukan lewat situ jadi curiga kan sebetulnya. Itu bisa jadi awareness juga buat ini. Ini instruksi seperti ini kok lewat WhatsApp. Nah, itu jadi salah satu hal yang perlu dieducate juga. Jadi yang begitu-begitu memang harus dilatih di sisi usernya. Jadi saya pikir salah satu cara di sisi manusianya, people-nya itu ya awareness. Di sisi lain, di sisi teknologinya yang kita perlu perkuat
untuk bagaimana sistem defense kita mendeteksi adanya potensi ini bukan manusia, ini AI gitu ya. Ya, so jadi balik nomor satu awareness ya Om ya. Saya tetap begitu, Ya, selain oke. dan teknologi ya. Tapi dari sisi teknologi juga mungkin tadi siapa yang bertanya? Dena ya? Dena Suciandika, tadi saya sempat share ada satu white papers ya yang diterbitkan sama ISAKA judulnya Examining Authentication in Deepfake Era. Jadi di white papers ini mengeksplor evolution, current state, and future trajectory of authentication technology. Jadi ujung-ujungnya kita coba bangun defense di model authentication modelnya supaya bisa mendeteksi adanya deepfake di situ. Nah, yang seru beberapa kali saya ngelihat iklan di Instagram Android versi baru ada beberapa brand yang ngeluarin deepfake detection capabilities ya. Jadi ini yang lagi jadi cemoohan orang-orang Android terhadap Apple. emang iPhone lu bisa nggak deteksi deepfakes gitu ya? Jadi bahan bercandaan kayak begitu. Ternyata, Karena Apple itu yang pakai Apple tuh humannya sudah cukup bagus Om. Ah gitu ya. Warga Apple nggak terima, iya. Warga Apple, siap. Jadi dari sisi teknologi tentu harus ada peningkatan juga, harus ada pengembangan yang bisa mendeteksi itu. So nextnya mungkin pertanyaan berikutnya, Bu Feni ada lagi? Iya, ini ada satu pertanyaan lagi. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ini dari orang jauh banget nih, dari Obrina Brilian. Oh, Om Obrin apa Halo, kabar Om Obrin? Obrin? Ternyata monitor. Om Obrin diantah berantah loh ini. Benar. Ini dia nanya katanya, halo izin bertanya dong bagaimana kondisi update auditor IT dan SI di Indonesia khususnya dalam menggunakan AI. Kayaknya dia jauh banget gitu kan di Indonesia gitu ya nanya. Apa contohnya penggunaan AI yang digunakan oleh auditor-auditor di Indonesia? Oke. Apakah ada yang sudah menggunakan machine learning? Oke, ini Gen ada AI, ya. NLP, vision, visual dan audio AI. Oke. Tolong diupdate gitu kan. Siap. Di sini ada auditor kita, ada Ayub, Om Ayub, ada Erik, ada Carol, ada Raki. Ya, mungkin semua bisa ngasih kontribusi, ngasih dikit-dikit. Silakan, Om Ayub dulu, Om Ayub. Ya, yang paling saya pernah training bahasanya Amazon Cloud Auditing. Jadi pretty much udah ada toolsnya tuh untuk narik anomali, lalu untuk mengekstrak exception langsung, even sampai audit report. Bisa kelihatan changes mana yang nggak di-approve, lalu juga changes sistem mana yang memang di-set belum sesuai dengan quote-unquote design awal, something like that. Lalu yang seperti basic damsek, saya suka banget damsek, kata-kata damsek. Itu soalnya audit old banget gitu kan, udah nggak dipakai gitu. Jadi that kind of parameter setting review tuh udah otomatis. Jadi yang aku pernah tahu, yang pernah aku lihat, yang dari sisi yang bisa aku share ya, itu adalah AWS Cloud Computing Auditing. Itu dari saya. Siapa lagi? Oke, Bu Carol bisa ngasih sedikit. Ya mungkin expand sedikit dari Om Ayub gitu, mungkin selain dari anomaly detection, tapi juga rule. Sekarang kan especially lagi hot ya mengenai judi online gitu. Jadi Judol. betul. Jadi terkait that kind of fraud patternnya seperti apa, pattern of transactionnya seperti apa, itu yang selama ini mungkin sedang berkembang lah gitu untuk preventing anti money launderingnya di situ. Oke, thank you. Om Erik, boleh silakan sharing juga. Kira-kira dari sisi audit pemanfaatan AI apakah sudah common di auditor? Iya, mungkin nambahin kalau untuk penggunaan AI dari sudut pandang auditor, yang top of mind-nya menggunakan tools itu untuk data analitik kali ya, untuk support data analitik. Yang tadi kita mungkin ambil by sampling, kita sekarang udah bisa cover the whole population gitu ya. Dan yang pasti lebih insightful gitu apa yang dihasilkan dari data yang diolah tadi pakai AI function. Sama mungkin satu lagi yang popular, mungkin bukan di sisi kita tapi di sisi klien gitu, yang using the audit management system itself gitu, yang dari zaman
dulu sebetulnya udah ada gitu ya, dan menggunakan tadi mungkin Abang sempat mention CACM itu salah satu fiturnya juga. Cuman kebanyakan sekarang vendor juga udah jual itunya gitu, jual fitur AI-nya gitu Artinya ditanam di IMS ya? Exactly. Oke. Jadi bukan kita mikirin audit manajemen sistem zaman dulu yang cuman buat repository, tapi itu betul-betul ngawal dari end-to-end proses. Ya. Dan tadi supaya bisa dapetin insight. Dan tadi kan goals utamanya audit dari sisi yang Om Ayub tadi sebutin ya, di third line of defense, not necessarily giving and finding, tapi basically how to provide the business solutions for untuk jadi business partner. Yes. Walaupun tetap kita lihat kaidah yang khas auditor ya untuk independensi dan lain-lain. Mungkin itu sih tambahan. Oke, thank you. Jadi teman-teman auditor juga harus aware ya. Jadi KPI-nya auditor jangan nyari finding gitu. Exactly. Ya. Tapi how to create value. Gitu Yes, ya. betul. Yes, oke. Mungkin Om Raki bisa nambahin sedikit terkait pemanfaatan AI di auditor di IT audit. IT audit atau internal audit lah ya. Ya. Jadi saya ngelihat di beberapa tempat ya, khususnya kebetulan contohnya di beberapa perusahaan asing dan beberapa perusahaan teknologi gitu ya, itu yang kayaknya lagi kencang-kencangnya. Tadi Judol dan ini yang kebetulan perusahaannya Bu Carol lagi giat sekali melawan Judol. Dan ada beberapa perusahaan teknologi yang juga lagi kencang gitu ya, karena itu Judol dan penipuan online itu yang kayaknya sekarang lagi diperangi banget, dan ada role menggunakan bantuan AI juga untuk bisa melakukan itu. Tapi kalau bicara internal audit, di beberapa perusahaan yang saya temui gitu ya, kebetulan teman-teman di sana, dia juga sudah mulai menerapkan. Sejauh mana saya rasa perkembangannya juga masih bertahap ya. Jadi berawal dari RPA, kemudian sekarang sudah mulai bicara machine learning pelan-pelan gitu ya. Tapi semua sangat tergantung dengan ketersediaan sistem yang akan diaudit, data yang akan diaudit, dan risk management yang maju juga. Jadi biasanya di perusahaan yang cukup besar dan multinasional gitu-gitu yang rata-rata dia udah mulai ke arah sana. Ini itu aja sih, nambahin dikit ya. Siap, thank you Om Raki. Sebetulnya masih banyak juga pertanyaan yang belum kita bacain, tapi ternyata udah jam 9 lewat 17, 18 ya. Ternyata waktu juga yang akhirnya harus menghentikan kegiatan ini. Jadi in summary rasanya dari semua challenge yang kita hadapi di tahun ini, dari diskusi kita malam ini, satu preventive measures yang paling mendasar adalah awareness ya. Awareness yang juga berarti berkaitan dengan skill, kompetensi development dari personel. Yang kedua bicara governance, tadi kita udah banyak aspek di berbagai topik tadi, ujung-ujungnya governance juga gitu ya, baik di AI governance, di IT governance, security governance. Jadi rasanya itu nggak akan kemana-mana, bahkan mungkin harus kita perdalam lagi, masih banyak kekosongan yang bisa kita isi di situ. Dan tadi sempat saya highlight juga, 3 lines of model masih matters ya Om Ayub ya, masih penting. Jadi malah bukan yang nggak perlu, justru malah harus diperkuat, semua lini harus paham dari aspek resiko, dari risk and control, supaya assurance sendiri juga kerjanya lebih ringan, dan ujung-ujungnya kita bisa overcome semua challenge ya. Mungkin pada malam ini kita harus sudahi sesi ini sampai di sini. Sekali lagi saya berterima kasih banget sama teman-teman members yang sudah stay sampai larut malam pada malam hari ini, dan juga teman-teman board dan eksekutif expert committee yang sudah hadir bersama kita malam hari ini. Terima kasih banyak atas sumbang sarannya, sharing knowledge-nya, dan juga diskusinya. Dan jangan lupa teman-teman, ada agenda besar ke depan. Yang pertama tadi yang sudah disampaikan sama Om Erik, bulan depan kita ada MTS yang ngebahas AI governance. Tunggu dipantengin aja, jangan sampai kelewatan. Dan kedua, di bulan Maret kita juga akan menyelenggarakan AGM ya. Di tahun ini kebetulan udah masuk agendanya untuk election. Jadi teman-teman yang mau berpartisipasi juga untuk bisa kontribusi sebagai pengurus di ISAKA, monggo ditunggu tanggalnya, nanti kita sedang siapkan untuk pendaftaran untuk menjadi pengurus. Mudah-mudahan banyak yang bisa mau menggantikan juga teman-teman board di sini untuk bisa proses regenerasi supaya ISAKA ini tetap bertumbuh dan sehat gitu ya, dan tetap guyup seperti kita sekarang gini ya. Jadi kita berharap juga teman-teman generasi baru mau bisa kontribusi.
Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini bermanfaat buat semua. Keynote yang sebetulnya saya pegang dari Om Raki juga, ISAKA untuk Indonesia. Ya, itu dia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang ada di Zoom, boleh dinyalakan kamera ya, kita mau sesi foto bersama. Wah, ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang ditunggu-tunggu justru, menggabungkan yang di online dengan yang ada di offline. Coba kita lihat ya. Nah, masih banyak kok, masih banyak tuh. Wow. Wah, terima kasih Bapak Ibu yang masih 160. Thank you semua. Thank you banget, thank you. Oke, ada sekitar berapa halaman Mbak Rifko? 17. Banyak. 16 halaman ya. Oke, ini kayak Teman-teman bisa di-set ditahan sampai dulu ya. 32 deh. Harusnya bisa di-set sampai 32 foto. Kita bisa saya masih tunggu ya untuk Bapak Ibu yang mau menyalakan kameranya. Mungkin ada yang belum pakai hijab itu. Oke, kita Siap. ambil foto yang pertama ya untuk halaman pertama di Zoom. Yang di ruangan boleh berikan senyum termanisnya juga. 3, 2, 1, Oke, lanjut ke slide kedua di Zoom. Oke, aku minta bantuan teman-teman office ya untuk di... Oke, 1, 2, 3. Oke, masih ada lagi slide yang di Zoom-nya? Oke, masih ada. Oh, 7 slide. Oke. Siap ya, yang di offline boleh ganti gaya, silakan. Ini slide ketiga berarti. 1, 2. Cekrek. Oh, enggak bunyi ya. Oke, slide keempat boleh? Oke, siap. Masih ada orangnya 1, 2, 3. Oke. Ke berapa? 5 sekarang ya, benar ya? Ke berapa? Oke, ke 5. 1, 2. Oke, slide terakhir. Masih ada, masih rame loh. Ini nggak tahu ditinggal tidur apa gimana nih ya? Nggak apa-apa. Aku tuh pakai agent, kayaknya sekarang udah ada AI agent kan ya. Oke. 3, 2, 1, cheese. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu member. Bu Feni mau infokan materi tadi juga nanti akan di-share, jadi nggak usah repot-repot. Oke, siap. Kalau gitu nanti untuk semua yang sudah registrasi by Surel, nanti materi yang tadi dipaparkan oleh Pak Harun akan kita bagikan juga lewat Surel sesuai dengan pendaftaran di acara kita malam hari ini. Rekamannya juga kalau salah mau di-publish. Iya, nanti kita juga akan upload ini, di-share di kanal YouTube-nya ISAKA Indonesia. Jadi pastikan sudah follow. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya ternotifikasi kalau kita punya konten-konten terbaru. Oke. Siap. Dari saya terima kasih untuk Bapak dan Ibu board dan juga expert komite yang sudah menyempatkan waktu malam hari ini. Terima kasih juga buat member yang sudah hadir sampai di akhir acara masih rame dan itu benar-benar terima kasih, apresiasi. Ini tengah weekday ya, bukan akhir weekday. Artinya ini ada waktu yang sudah kalian dapatkan artinya, dan ini juga pasti harapannya bisa menambah ilmu, menambahkan awareness tadi ya, bahwa kalau nggak dari kita sendiri jangan harap orang lain melakukan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Thank you semua teman-teman. ISAKA baby, yeah, that's the anthem. Get your hands up. Hey, hey, yeah. Listen close as I tell you all the tale. How ISAKA got your boy ready to prevail. I always had a feeling that my future was bright. And thanks to ISAKA, yes sir, I'm prepped for the fight.
My path wasn't clear for careers, what would I do? Had a good eye for tech since a foot high. Challenges are a must, that's how my brain works. Almost tiny till I try better frameworks. What new career will I choose to make a difference? Cyber crime, risk, and audit amongst my interests. Pen testing, beyond me, it ain't a question. I need to find a mentor, distributing a lesson, or even reinforce what I already knew. Change my life for the better, they can do it for you. From system to Seagate and IT's D-Light, now my future's got the green light. iSoccer, pursuing digital trust. iSoccer, where progression's a must. iSoccer, realize my purpose and promise, and if I can be honest, a new era's upon us. iSoccer, pursuing digital trust. iSoccer, where progression's a must. iSoccer, realize my purpose and promise, and if I can be honest, a new era's upon us. Scissor, gain the knowledge, use the order control, monitor the data flow, then assess what's known. Take that info and use it to improve and hone only the first.